Buku selanjutnya yang akan saya bacakan berjudul World History, Sejarah Dunia Lengkap. Penulis Hutton Webster PhD, penerjemah Sutrisno SPD, penerbit Indo Literasi. Terdiri dari 21 bab. Bab yang pertama, masa prasejarah. Pendahuluan. Sejarah adalah sebuah narasi tentang apa telah dipikirkan atau dilakukan orang-orang beradab di masa lalu, apakah sehari, setahun, seabad, atau 1000 tahun yang lalu. Karena manusia tidak hidup dalam isolasi, tetapi hidup di mana saja dalam asosiasi. Sejarah sangat berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial dan terutama dengan negara dan bangsa. Kalau biografi menceritakan kehidupan individu-individu, maka sejarah menghubungkan kebangkitan, kemajuan, dan kemunduran masyarakat manusia. Sejarah tidak membatasi perhatiannya pada sebuah fraksi komunitas dengan menyingkirkan komunitas lainnya. Sejarah tidak hanya berhubungan dengan para penguasa dan pejuang saja, tetapi juga berhubungan dengan bentuk-bentuk pemerintahan, masalah-masalah publik, dan perang dalam negeri atau luar negeri. Terlebih lagi, sejarah menjadi sumber keterangan tentang seluruh kebudayaan suatu bangsa. Sejarawan ingin pelajari tentang rumah, furnitur, pakaian, dan makanan mereka, apa pekerjaan yang mereka lakukan, sekolah apa yang mereka dirikan, dan keyakinan dan tahayul apa yang mereka yakini, hiburan dan festival apa yang mereka lakukan, kemajuan manusia dalam hal penemuan, sains, seni, musik, sastra, moral, agama, dan aspek-aspek peradaban lainnya menjadi pokok-pokok utama yang dipelajari murid-murid sejarah saat ini. Peradaban adalah sesuatu yang baru saja ada, hampir seperti sesuatu yang terbentuk kemarin. Peradaban dimulai tidak lebih dari 5 atau 6.000 tahun yang lalu di lembah-lembah sungai di Mesir dan Asia Barat. Orang-orang Mesir dan Babilonia pada saat itu telah bercocok tanam, membuat jalan dan bendungan, menambang, membangun kota, menjalankan pemerintahan yang stabil dan menyimpan catatan-catatan tertulis. Semua bagian dunia lainnya kemudian dihuni oleh bangsa-bangsa liar dan barbar, seperti yang masih bisa ditemukan di setiap benua saat ini. Sifat liar hanyalah sifat anak. Ia mengambil makanan dari tanaman dan binatang liar. Ia tidak tahu apa-apa tentang logam, tetapi membuat peralatan dan senjatanya dari kayu, tulang, dan batu. Ia mengenakan sedikit atau tidak mengenakan pakaian dan tempat tinggalnya hanyalah gua, tempat perlindungan di antara bebatuan atau gubuk yang terbuat dari kulit pohon. Orang-orang menyedihkan semacam ini menempati wilayah pendalaman di Amerika Selatan, Afrika, Australia, Nugini, Filipina, dan wilayah-wilayah lainnya. Barbarisme membentuk sebuah tahapan transisi antara keliaran dan peradaban. Orang-orang barbar telah memiliki kontrol atas alam. Ia telah belajar menanam dan mengambil hasilnya, bukannya bergantung sepenuhnya pada berburu makanan. Ia telah memelihara hewan ternak dan umumnya telah bisa memanfaatkan logam. Suku-suku barbar di masa sekarang meliputi Indian Amerika Utara, penduduk Kepulauan Pasifik, dan sebagian besar bangsa Negro di Afrika. Fakta-fakta yang dikumpulkan oleh sains modern bisa memastikan bahwa manusia awal bersifat liar dan kemudian menjadi barbar sebelum ia mencapai tahap keberadaban. Kita tahu ini tidak berdasarkan bukti catatan tertulis. Manusia awal tidak membuat inskripsi atau tulisan atau buku, tetapi dari hal-hal yang telah ia tinggalkan di banyak bagian dunia, terutama di Eropa dan wilayah Mediterania. Bukti-bukti ini meliputi beberapa tulang dirinya sendiri, tulang-tulang dari binatang yang dibunuhnya, dan berbagai macam peralatan, senjata, dan objek-objek lainnya. Studi sistematis tentang peninggalan-peninggalan ini dimulai selama abad ke-19. Studi ini masih sangat baru, tetapi studi ini telah melangkah cukup jauh untuk menemukan ide-ide tentang kemajuan umat manusia sebelum kebangkitan peradaban. Tempat manusia di alam. Astronomi dan geologi memberikan gambaran mengagumkan tentang bumi di masa lalu. Para astronom memberitahu kita bahwa luar angkasa sebagian besar hanyalah ruang kosong.
bahwa di interval-interval maha luas di ruang kosong ini terdapat apa yang dinamakan bintang-bintang tetap. Massa zat yang berpijar bahwa matahari adalah semacam bintang dan bahwa matahari melemparkan massanya satu demi satu untuk yang membentuk planet-planet yang berada dalam sistem tata surya. Maka bumi kita terpisah dari matahari induk mungkin lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Para ahli geologi memberitahu kita bahwa seiring berjalannya waktu bumi mengalami proses pendinginan sehingga bumi secara perlahan naik dari kerak tipisnya yang berupa batuan meleleh. Kemudian uap air di atmosfer mulai mengkondensasi dan jatuh di atas kerak ini sehingga membentuk sungai, danau, dan laut pertama. Partikel-partikel debu dan batu di air terakumulasi pada lapisan-lapisan atau strata yang kemudian mengeras membentuk batuan berlapis. Batuan-batuan berlapis ini berada di kedalaman 25 mil di bawah permukaan bumi dan mengandung sisa-sisa fosil tanaman dan binatang. Fosil ini menunjukkan bahwa kehidupan dimulai dari bentuk-bentuk yang rendah di muka bumi dan bahwa semua kehidupan yang ada telah berkembang dari bentuk-bentuk paling awal ini, bentuk-bentuk yang lebih rendah. Sebagian besar masa geologi sejak terbentuknya bumi dibagi menjadi 3 zaman besar. Zaman primer atau pertama melihat pemunculan tanaman-tanaman seperti rumput laut, lumut, pakis, dan terakhir pemunculan tanaman-tanaman berbatang besar yang vegetasinya berlimpah membentuk batu bara. Zaman ini juga melihat permunculan binatang dimulai dengan makhluk-makhluk tidak bertulang belakang sederhana yang hidup di air dan kemudian muncul ikan dan amfibi. Zaman sekunder adalah zaman khusus untuk reptil-reptil besar yang tulang-tulangnya ditunjukkan di museum. Selama masa ini bintang-bintang terbentuk seperti burung berkembang dan menjadi burung sejati karena mereka mengembangkan sayap dan memodifikasi sisik-sisik reptil mereka menjadi bulu. Di zaman ketiga atau tertiari muncul untuk pertama kali berbagai macam binatang mamalia. Ini adalah semacam catatan batuan yang berusia jutaan tahun sebelum jejak-jejak pertama manusia. Zaman tertiari memiliki karakteristik iklim semitropis, bahkan di wilayah Arktik. Menjelang akhir zaman tertiari, perubahan iklim besar mulai terjadi di garis lintang utara dan menyebabkan apa yang disebut zaman es. Gumpalan-gumpalan es besar terbentuk di dataran-dataran yang mengelilingi kutub utara dan secara perlahan bergerak ke selatan. Amerika Utara hingga lembah Ohio dan Missouri dan Eropa hingga Sungai Rhine dan Thames tertutup massa es yang diperkirakan memiliki ketebalan 1 mil. Glasier-glasier besar yang juga muncul di pegunungan Alps, Pyrenees dan Kaukasus dan menurun di pegunungan ini hingga ke dataran-dataran sekitarnya. Zaman es terlepas dari namanya bukanlah zaman dingin yang tidak terinterupsi. Tampaknya telah ada 4 kemajuan dan kemunduran es yang menyebabkan lebih banyak atau lebih sedikit interval-interval hangat. Peta berikut ini menunjukkan Eropa di tahap glasial kedua, periode eksistensi terluas bidang es dan glasier. Dugaan-dugaan tentang durasi zaman es sangat beragam. Satu dugaan memperkirakan zaman es dimulai sekitar 500.000 tahun yang lalu. Geografi Eropa di zaman es tidak seperti yang terlihat saat ini. Sejumlah area luas Eropa sekarang berada di bawah permukaan Samudra Atlantik, yang saat itu merupakan dataran kering. Inggris Raya dan Irlandia menyatu dengan benua Eropa, dan tidak ada laut utara yang memisahkan Inggris dan Irlandia dari Skandinavia. Lembah Mediterania memiliki 2 lautan yang dikelilingi daratan. Eropa dulu menyatu dengan Afrika dan Asia, tetapi sekarang Eropa dipisahkan dari Afrika dan Asia oleh Selat Gibraltar, Pulau Sisilia dan Dardanelles. Jembatan-jembatan daratan yang terbentuk saat itu membuat mamalia dari Afrika dan Asia bisa masuk ke Eropa dengan mudah, dan mungkin juga untuk manusia paling awal. Jejak-jejak manusia pertama di Eropa dihubungkan dengan zaman es. Di tahun 1907, sebuah tulang rahang bawah manusia ditemukan di liang pasir dekat Heidelberg, Jerman. Tulang ini terkubur sekitar 80 kaki di bawah permukaan, bersama dengan sisa-sisa berbagai binatang lainnya termasuk gajah dan badak. Tulang rahang bawah ini memiliki beberapa ciri mengagumkan. Tulang ini diketahui sebagai tulang rahang bawah manusia
terbesar yang pernah diketahui. Tulang rahang bawah ini terlihat tidak memiliki dagu, dan bagian belakang yang menyempit mungkin tidak memberi ruang pada lidah untuk mengartikulasi suara. Manusia Heidelberg, demikian kami menyebutnya, pastilah adalah makhluk berpenampilan aneh. Makhluk ini berasal dari zaman interglasial kedua. Penemuan penting lainnya dibuat di tahun 1911 sampai 1912. Sebuah dataran kerikil di Piltdown, Sussex, Inggris menyimpan sisa-sisa tulang manusia yang terdiri dari bagian tulang tengkorak, rahang bawah, dan beberapa gigi, bersama dengan sisa-sisa kuda Nil, badak, dan binatang-binatang lainnya. Penemuan ini menarik banyak perhatian karena manusia Piltdown ini jenis manusia paling tua, di mana bentuk kepala dan ukuran otaknya diketahui menurut perkiraan saja. Tulang tengkoraknya luar biasa tebal, jauh lebih tebal daripada tulang tengkorak manusia modern. Melihat bentuk dan ukurannya, tulang tengkorak ini memiliki otak kecil. Rahangnya bahkan tidak menyerupai rahang manusia, terutama dengan tidak adanya tulang dagu. Giginya menunjukkan karakter tidak seperti manusia. Namun demikian, kami tidak yakin bahwa tulang tengkorak dan rahang ini milik individu yang sama. Manusia Piltdown diperkirakan telah hidup selama tahap interglasial ketiga. Penemuan fosil manusia penting lainnya dibuat di tahun 1856, tetapi nilai pentingnya pada awalnya tidak diketahui. Di tahun tersebut, sejumlah pekerja yang sedang membersihkan gua kecil di lembah yang dikenal sebagai Neanderthal Renis, Prusia, menemukan tulang kerangka manusia. Tulang tengkorak dan beberapa tulang tubuhnya masih utuh sehingga bisa dipelajari. Ciri paling mencolok dari tulang tengkoraknya adalah ketebalannya, dahi yang rendah dan menjorok ke belakang, dan alis mata menyatu. Selama tulang tengkorak ini menjadi satu-satunya tengkorak dari jenisnya, para ilmuwan berpendapat bahwa tengkorak ini milik orang idiot atau orang yang mengidap penyakit. Tetapi selama separuh abad terakhir, hampir 30 contoh tulang tengkorak lainnya telah ditemukan yang membuktikan keberadaan manusia Neanderthal di Eropa Barat. Dalam tampilannya, manusia Neanderthal ini pendek, sekitar 5 kaki 3 inci. Rahangnya besar dengan tulang dagu menjorok ke belakang. Tubuhnya mungkin berambut. Ibu jarinya terlihat kurang fleksibel dibandingkan dengan ibu jari manusia modern. Kepalanya jika dilihat dari atas sangat sempit dan ia tidak bisa berjalan dengan tegak. Manusia Neanderthal hidup selama tahapan glasial keempat, bersama dengan beruang gua, singa gua, hena gua, dan binatang-binatang lainnya yang sekarang punah. Ribuan tahun berlalu sebelum muncul di Eropa jenis manusia lain bernama Cro-Magnon, dari nama sebuah gua Perancis di mana 5 kerangka berhasil digali di tahun 1868. Manusia Cro-Magnon, seperti yang kami ketahui dari 5 kerangka ini dan contoh-contoh lainnya, memiliki tubuh tinggi dengan wajah lebar, hidung besar, alis mata yang lebih tipis, dagunya telah berkembang dengan baik, dan otaknya besar. Perkembangan fisik dan mental manusia Cro-Magnon menyerupai manusia modern, walaupun ia hidup di zaman pasca glasial awal, ketika mamut berburu, badak berbulu, bison, rusa kutub, dan kuda stepa liar masih banyak hidup di Eropa Barat. Eropa Barat sangat unik karena memberi kita banyak bukti fisik mengenai evolusi manusia. Walaupun bukti ini tidak lengkap, kita telah tahu bahwa selama periode beberapa ratus ribu tahun, manusia secara perlahan bekerja menuju ke arah yang lebih baik dan keadaan sebelumnya yang kasar dan kejam. Kita telah mengetahui perkembangan kebudayaan manusia Heidelberg, Piltdown, Neanderthal, dan Cro-Magnon. Zaman batu tua. Kita perlu memvisualisasi kondisi manusia paling awal. Mereka telanjang, tanpa api, tanpa rumah, tanpa peralatan dan senjata, bahkan tanpa bahasa dan tanpa apa-apa kecuali tangan dan otak mereka untuk mencari makan dan melindungi diri dari binatang di sekitar mereka. Tidak ada manusia liar yang hidup begitu rendah seperti manusia paling awal ini. Manusia paling awal ini mulai segalanya tanpa kebudayaan. Mereka harus memulai usaha-usaha tanpa bantuan yang mereka lakukan sendiri.
Alat dan senjata pertama manusia adalah segala sesuatu yang berada di tangan mereka. Sebuah cabang pohon bisa menjadi tombak, tongkat kayu yang besar bisa menjadi alat pemukul, sementara batuan yang diambil secara sembarangan bisa menjadi peluru ketika dilemparkan atau digunakan sebagai alat pukul untuk memecah kacang dan menghancurkan tulang-tulang besar. Akhirnya manusia menemukan bahwa alat yang dibentuk bisa digunakan dengan lebih baik daripada alat tanpa bentuk. Dan kemudian manusia mulai menyumbing batu api menjadi kapak batu, pisau, mata tombak, alat bor, dan lain-lain. Objek-objek semacam ini dinamakan Paleolit atau batu tua, dan periode ketika objek-objek ini dibuat karenanya dikenal sebagai Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua ini tampaknya mulai di tahapan interglasial ketiga dan mungkin berlangsung lebih dari 100.000 tahun. Tidak dibutuhkan keterampilan untuk menyumbing batu api di sepanjang satu sisi atau dua sisi batu, hingga batu tersebut berbentuk simetris. Tetapi latihan menjadikannya sempurna, dan zaman Paleolitikum sebagian besar menunjukkan kemajuan berarti dalam pembuatan objek-objek. Tidak hanya alat batu, tetapi juga peralatan dari tulang, gading mamut, dan tanduk rusa kutub. Beragam jenis peralatan berbeda diadaptasi untuk penggunaan, khususnya diproduksi secara bertahap. Lebih lanjut tentang peralatan yang telah disebutkan, kita menemukan alat penusuk, baji, gergaji, alat bor, alat pahat, tombak berduri, dan bahkan peralatan yang begitu rapi seperti pelontar tombak. Tulang dan kayu juga digunakan sebagai gagang senjata dan peralatan, sehingga senjata dan peralatan bisa digunakan dengan lebih efektif. Manusia Paleolitikum belajar membuat api, tetapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Mungkin ia menggesekkan sepotong pirit besi dengan batu api dan kemudian menimbulkan percikan api yang jatuh ke tumpukan daun atau lumut kering. Beberapa manusia liar masih melakukan hal ini, walaupun lebih sering mereka membuat api dengan cara menggosokkan dua potong kayu bersama-sama. Penemuan api membuat manusia bisa memasak makanan daripada memakannya mentah-mentah. Mereka juga menggunakan api untuk mengasapi daging sehingga bisa disimpan untuk waktu yang lama. Api juga digunakan untuk melindungi diri dari malam hari dari binatang-binatang buas, dan untuk membuat rumah gua mereka menjadi nyaman. Lebih lanjut, penggunaan api memungkinkan manusia membakar tanah liat menjadi gerabah dan melelehkan logam, tetapi langkah-langkah besar ini tidak berlangsung di zaman Paleolitikum. Manusia zaman batu tua tidak diragukan lagi melewatkan sebagian besar waktu mereka di ruang terbuka dengan mengikuti hewan-hewan buruan dari satu tempat ke tempat lainnya, dan ketika malam datang mereka berkemah di bawah bintang-bintang. Mereka membangun gubuk juga. Beberapa gambar mereka menunjukkan struktur kasar gubuk mereka dengan sebuah tonggak tunggal di bagian tengah dan kadang-kadang dengan beberapa tiang penyangga di sisi lainnya. Pada umumnya mereka bertempat tinggal di bawah tepian bebatuan dan di gua, seperti yang dilakukan manusia liar saat ini. Gua-gua kapur yang sering sangat dalam dan lapang, jumlahnya sangat banyak di Eropa Barat. Gua-gua tersebut tampaknya telah dihuni selama beberapa generasi selama berabad-abad. Kumpulan besar abu dan arang, peralatan batu, tulang binatang, dan kadang-kadang tulang manusia menutupi lantai gua yang cukup dalam. Objek-objek ini sering ditemukan terperangkap dalam stalaktit yang dibentuk oleh air mengandung kapur yang jatuh dari atap gua. Apa yang dulunya menjadi rumah manusia gua kini menjadi sebuah museum yang sedang menunggu penyelidikan oleh para ahli untuk mengungkap cerita masa lalu. Manusia Paleolitikum pada awalnya pasti hidup bergantung pada suplai alam seperti beri liar, kacang-kacangan, umbi-umbian, daun-daunan, madu, telur, unggas liar, kerang, dan tempayak, dan juga bergantung pada binatang-binatang kecil yang mereka bisa bunuh dengan lemparan batu dan tongkat kayu. Ketika peralatan mereka berkembang dan keterampilan mereka meningkat, mereka menjadi pemburu ikan, penjerat hewan, dan pemburu hewan-hewan besar. Mereka membunuh dan memakan mamut berbulu, kuda Nil, bison Eropa, rusa kutub, dan terutama kuda stepa yang saat itu berkembang dalam kumpulan-kumpulan besar di seluruh Eropa Barat. Ada sebuah situs Paleolitik di Prancis yang diperkirakan mengandung tulang-tulang 100.000 kuda.
Kulit dari binatang buruan dijadikan alat pelindung dan pakaian, seperti yang kita ketahui dari penemuan alat pengerik kulit yang terbuat dari batu api dan jarum dari tulang. Beberapa penghuni gua ini adalah seniman berbakat. Mereka menghiasi peralatan batu dan tulang dengan ukiran, figur-figur yang terbuat dari tanah liat, patung-patung yang terbuat dari batu dan gading, dan menutup dinding gua tempat tinggal mereka dengan berbagai lukisan berwarna merah, kuning, coklat, dan warna-warna cerah lainnya. Subjek lukisan itu pada umumnya adalah binatang, walaupun beberapa representasi bentuk manusia juga telah ditemukan. Lukisan-lukisan Paleolitikum terbaik sungguh mengagumkan, melampaui usaha-usaha manusia liar modern. Manusia yang membuat lukisan ini jelas mengamat dekat kehidupan binatang. Para penghuni gua rupanya telah memiliki bentuk kasar agama. Mayat-mayat yang dikubur dalam gua kadang-kadang dikelilingi dengan persembahan berupa makanan, peralatan, dan ornamen-ornamen yang pastinya ditujukan untuk si mayat agar bisa digunakan di alam lain setelah kematiannya. Ada aspek-aspek lain kebudayaan Paleolitikum. Tentangnya hanya sedikit atau tidak ada yang bisa dipelajari dengan pasti. Kita hanya bisa menduga dari apa yang diketahui tentang orang liar saat ini, bahwa di periode yang sangat lampau ini orang-orang mulai bekerja sama dalam berburu dan membela diri melawan binatang dan manusia lain yang jadi musuhnya. Setiap kelompok anggotanya sedikit, beberapa ratus individu yang paling besar karena populasi masih sangat jarang. Pemerintahan tidak diragukan lagi telah ada, tetapi apakah dipimpin oleh para tetua atau oleh para sesepuh komunitas kecil kami tidak tahu. Mungkin bentuk keluarga juga telah muncul dan laki-laki dan wanita mulai hidup bersama lebih kurang secara permanen di bawah beberapa bentuk perkawinan. Kehidupan sosial manusia sangat kuno, demikian juga agama, seni, dan kebudayaan materialnya. Zaman batu bara. Zaman batu baru. Neolitikum atau zaman batu baru dimulai ketika manusia mulai mengasah dan menghaluskan beberapa peralatan batu mereka setelah menyumbingnya. Zaman batu baru dimulai kurang dari 10.000 tahun yang lalu. Peta Eropa di periode ini menampilkan garis besar hampir sama dengan peta sekarang. Inggris Raya dan Irlandia saat ini terpisah dari benua Eropa oleh perairan dangkal laut utara, terusan Inggris dan laut Irlandia. Dikarenakan tenggelamnya wilayah Mediterania, Spanyol dan Italia tidak lagi terhubung dengan Afrika Utara oleh jembatan daratan. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur di zaman Paleolitikum yang lebih dingin memberi tempat bagi hewan-hewan iklim sedang, dan hutan-hutan luas mulai menutupi apa yang sebelumnya berupa padang rumput tanpa pepohonan. Badak berbulu, mamut berbulu, dan beruang gua menjadi punah. Domba jebat dan rusa kutub menyingkir ke garis lintang Arktik. Sementara kuda Nil, gajah, dan binatang-binatang mamalia besar lainnya menemukan jalan mereka ke wilayah tropis. Binatang-binatang yang dihubungkan dengan manusia Neolitikum merupakan spesies yang familiar bagi kita, kecuali rusa besar, babi hutan, dan bison Eropa. Namun demikian, kita belum tahu seperti apa manusia Paleolitikum. Mereka mungkin telah punah, mereka mungkin telah mengikuti lembaran es yang menyusut, dan rusa kutub menyingkir ke arah timur laut masuk ke Siberia dan Arktik. Atau mereka mungkin bertahan di lokasi lama mereka dan berbaur dengan manusia Neolitikum yang menginvasi mereka. Para pendatang baru ini rupanya berasal dari Asia Barat dan Afrika Utara dan secara perlahan menyebar ke seluruh Eropa. Manusia Neolitikum masuk dalam golongan ras putih atau white race. Darah mereka mengalir di pembuluh manusia Eropa modern yang merupakan keturunan utama mereka. Pengetahuan kita tentang zaman Neolitikum berasal tidak hanya dari berbagai hal yang terkubur di dalam tanah seperti di gua-gua Paleolitikum, tetapi juga berasal dari sisa-sisa yang ditemukan di dekat atau di atas permukaan tanah atau dalam gundukan sampah dan tempat-tempat pemakaman. Di sepanjang pantai Baltik terhampar gundukan tulang dan cangkang yang menunjukkan tempat itu sebelumnya adalah tempat tinggal manusia kuno. Kitchen Midden ini kadang-kadang panjangnya 1000 kaki dan lebarnya 2 hingga 300 kaki dan tinggi 10 kaki. Peralatan dari batu, tulang, dan kayu bersama-sama dengan pecahan-pecahan gerabah dan barang-barang karya manusia lainnya ditemukan di Kitchen Midden ini. Swiss memiliki sisa penghuni danau yang untuk perlindungan
perlindungan dari musuh-musuh mereka, tinggal di atas danau di gubuk mereka yang ditopang oleh tonggak-tonggak yang ditancapkan ke dasar danau. Gubuk-gubuk tersebut telah hilang, tetapi lumpur di sekitar tonggak-tonggak gubuk mengandung ribuan objek, termasuk tulang-tulang binatang, biji berbagai tanaman dan buah-buahan, peralatan, sobekan kain, pecahan gerabah, peralatan rumah tangga, dan sedikit furnitur. Manusia Neolitikum juga mendirikan banyak monumen batu, baik berupa pilar tunggal atau menhir atau sekumpulan pilar atau dolmen. Menhir sering menandai sebuah makam, dolmen biasanya berfungsi sebagai makam untuk mayat. Menhir dan dolmen adalah monumen besar bagi orang-orang kuno di masa lampau dan telah musnah. Zaman Neolitikum mencakup ruang waktu yang singkat jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, tetapi zaman Neolitikum adalah zaman kemajuan yang cepat. Peralatan Neolitikum, walaupun masih berupa batu, tulang, dan kayu, sering sangat indah dan halus, terutama mata panah dan kapak batu dengan bilah potong yang tajam. Manusia Kitchen Maiden mulai membuat gerabah terutama untuk alat masak dan mereka mulai memelihara anjing. Para penghuni danau memiliki kambing, domba, babi, dan juga anjing. Mereka juga membuat keranjang anyaman, memintal dan menenun, menyamak kulit, membuat perahu, menggunakan gerobak beroda, dan yang paling penting dari semuanya, mereka menanam sejumlah sereal, termasuk gandum, barley, dan millet. Sumber-sumber baru makanan yang terbuka membuat manusia Neolitikum meninggalkan kehidupan pemburu yang berpindah-pindah dan mulai menetap di desa-desa permanen. Kehidupan komunitas mereka pasti telah terorganisir dengan baik karena pembangunan gubuk di atas danau atau monumen batu memerlukan kerjasama dari banyak individu. Singkatnya, manusia Neolitikum bukanlah manusia liar. Mereka telah melewatkan tahap liar menuju barbarisme. Kebudayaan Neolitikum tidak hanya terbatas di Eropa. Kebudayaan Neolitikum juga hidup di Asia Barat, Mesir, Afrika Utara, dan Kepulauan Siprus dan Crete. Seluruh lembah Mediterania menjadi pusat Neolitikum. Di sini transisi penggunaan logam untuk pertama kalinya terjadi. Zaman logam. Zaman logam, peradaban tergantung pada logam. Batu tidak lentur, batu tidak bisa dibentuk sesuai kebutuhan. Batu tidak bisa digerinda hingga sisinya tajam. Tidak mengherankan bahwa di masa itu manusia mulai mencari pengganti batu pada logam yang lebih mudah dibentuk dan lebih lunak seperti emas, perak, timah, dan tembaga. Orang-orang Indian Amerika mendapatkan tembaga dari pertambangan dekat Danau Superior atau Lake Superior dan mengolah logam itu menjadi mata panah, pisau, dan kapak dengan meniru peralatan dari batu. Bangsa barbar lainnya telah melakukan hal yang sama. Pada kenyataannya, menempa logam umumnya lebih dahulu dilakukan sebelum melebur logam. Penghargaan untuk penemuan metalurgi perlu diberikan pada orang-orang Mesir. Beberapa dari sebagian besar kuburan kuno di Mesir yang tertanggal dari 4000 sebelum Masehi berisi jarum dan alat pahat yang dibuat dengan cara melebur biji-biji tembaga kasar yang ditemukan di lembah Nil. Orang-orang Babilonia mungkin memperoleh tembaga dari wilayah yang sama. Sumber lain tembaga adalah Pulau Siprus yang kaya dengan kandungan tembaga. Nama Pulau Siprus ini memiliki arti tembaga atau kuper. Bahasa Yunani kupras. Peralatan tembaga secara berlahan menyebar ke Eropa dan dengan digunakannya peralatan logam, zaman logam menggantikan zaman Neolitikum. Tetapi peralatan tembaga terlalu lunak sehingga bagian yang tajam tidak bertahan lama. Jumlah tukang besi kuno yang lebih berbakat daripada tukang besi sebelumnya menemukan bahwa penambahan sedikit timah pada tembaga menghasilkan logam yang lebih keras dan kenyal yang dinamakan perunggu. Di mana penemuan sederhana tetapi paling penting ini terjadi kita tidak tahu. Perunggu muncul di Mesir setidaknya di awal 3000 sebelum Masehi dan kemudian menyebar ke Siprus, ke Crete, Asia Kecil, dan pantai Yunani. Para pedagang secara bergantian membawa logam baru ini ke seluruh Eropa. Daya tahan dan kekerasan besi pasti telah dilihat oleh para metalurgis, tetapi jika dibandingkan dengan tembaga dan timah, besi sulit untuk ditambang dan dilebur. Karena itu, pengenalan besi terjadi di periode akhir dan di beberapa negara setelah dibukanya era sejarah. Orang-orang Mesir tampaknya telah menggunakan besi sebelum 1500 sebelum Masehi. Mereka menamakan besi
logam dari surga, seolah-olah mereka mendapatkan besi dari meteorit. Di 5 buku pertama Injil, besi disebutkan hanya 13 kali, walaupun tembaga dan perunggu disebutkan 44 kali. Dalam puisi Homer Yunani kuno, kita mendapati bahwa besi sangat berharga sehingga satu gumpalan besi senilai satu hadiah utama lomba atletik. Eropa Barat dan Utara mengenal besi di 1000 tahun terakhir sebelum Kristus. Kualitas super besi menjadikan besi sebagai logam utama di antara logam-logam lainnya. Namun demikian, bangsa-bangsa tanpa pengetahuan tentang besi masih bisa dijumpai di wilayah terpencil di dunia ini. Suku-suku Australia misalnya terus membuat peralatan dari batu yang bentuknya masih kasar seperti peralatan batu buatan manusia Paleolitikum di Eropa. Pulau-pulau di Samudra Selatan dikarenakan formasi khususnya tidak memiliki kandungan logam. Penduduk kepulauan ini ketika ditemukan beberapa abad yang lalu masih berada di zaman batu dan tidak tahu apa-apa tentang besi sehingga mereka menanam kuku besi yang didapat dari orang-orang Eropa dengan harapan bisa menumbuhkan kuku besi tersebut. Di antara orang-orang Malaya dan Negro Afrika, pengetahuan dan penggunaan besi terjadi segera setelah zaman batu. Orang Indian Amerika sebelum penemuan dunia baru tidak tahu apa-apa tentang besi. Sebagian besar dari mereka menggunakan peralatan batu seperti yang digunakan orang-orang Neolitikum Eropa, bersama dengan tembaga, emas, dan perak yang belum dilebur. Namun demikian, di Meksiko dan Peru, tembaga dan perunggu lebih lebur telah dikenal. India, Indochina, dan Cina juga memiliki bukti penggunaan tembaga, perunggu, dan besi. Ras manusia. Ras-ras berbeda muncul di masa prasejarah ketika manusia secara perlahan menyebar ke seluruh permukaan bumi yang bisa dihuni. Perbedaan ras didasarkan pada karakteristik fisik, terutama warna kulit, bentuk kepala, dan tekstur rambut. Maka orang-orang berkulit hitam memiliki bentuk kepala ramping dan panjang dan rambut keriting. Orang-orang berkulit kuning sebaliknya memiliki kepala lebar dan pendek dan rambut lurus. Perbedaan ras tidak kalah pentingnya juga ditemukan pada bentuk hidung, apakah langsing dan mancung atau besar dan pesek. Juga ditemukan pada bentuk mata, apakah orbit mata horizontal atau miring. Bandingkan dengan mata berbentuk almond orang-orang oriental. Dan pada rahang bawah dan atas yang menjorok ke depan melampaui garis wajah. Semua karakteristik fisik ini mencerminkan pengaruh iklim dan lingkungan alam pada manusia awal di berbagai tempat di dunia. Mereka tampaknya telah mengalami sedikit perubahan atau tidak sama sekali selama masa sejarah atau historic times. 5 atau 6.000 tahun yang lalu mereka terlihat sama seperti sekarang. Ini bisa dilihat dari gambar-gambar di monumen Mesir kuno dan dari pengujian tengkorak manusia kuno. 3 varietas utama manusia dibedakan: ras hitam atau negroid, ras kuning atau mongoloid, dan ras putih atau kaukasian. Klasifikasi ini tidak sepenuhnya memuaskan. Orang-orang asli Australia memiliki ciri-ciri negro dan namun kemudian menyerupai kaukasian dalam beberapa hal. Dan orang-orang Polinesia Mongoloid memiliki kesamaan kaukasian dan negroid. Sementara perbedaan fisik penting memisahkan orang-orang Melayu atau Malaya dan Indian Amerika dari anggota lain ras kuning. Lagi, berbagai bangsa yang asal-usulnya dari Asia atau Ottoman Turks, Bulgarian, Magyar, atau Hungarian, Estonia, Finn, dan Lep telah bercampur dengan orang-orang Kaukasia di Eropa sehingga kehilangan hampir semua karakteristik Mongoloid mereka. Sungguh tidak ada ras yang murni. Migrasi, serangan, dan penaklukan yang berlangsung terus-menerus menyebabkan percampuran ras hampir di mana saja. Di awal masa sejarah, masing-masing dari ketiga ras ini menempati wilayah geografis yang cukup berbeda. Ras hitam menempati sebagian besar selatan Afrika di Sahara, India Selatan, Nugini, dan kepulauan di sekelilingnya, dan Australia. Ras kuning menempati wilayah Asia Utara, Timur, dan Tengah. Kemudian ras kuning menyebar ke Kepulauan Malaya, Kepulauan Pasifik, dan dunia baru. Ras putih terbatas di Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat Daya. 4 abad terakhir telah melihat ekspansi mengagumkan ras putih yang sekarang membentuk kumpulan besar populasi Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Kecuali Negro Amerika, ras hitam masih berada di tahap kebudayaan yang liar atau dalam barbarisme.
Demikian juga halnya dengan ras kuning, dengan pengecualian penting untuk Cina, Indochina, dan Jepang. Peradaban telah dikembangkan dan sejarah telah dibuat utamanya oleh ras putih. Bahasa-bahasa umat manusia. Berbagai jenis bahasa berbeda juga terbentuk selama masa prasejarah. Bahasa-bahasa pertama pastinya sangat sederhana. Manusia tidak diragukan lagi menambah bunyi ujar yang tidak sempurna dengan gestur-gestur ekspresif dan teriakan-teriakan kewaspadaan dan hasrat, seperti yang dibuat binatang-binatang rendah atau lower animals. Tetapi semua ini terjadi jauh di masa lampau. Bahasa-bahasa dari manusia terliar saat ini bahkan memiliki struktur yang rumit dan kosakatanya banyak sekali. Ini menunjukkan seberapa jauh mereka telah berkembang sesuai zaman. Ribuan bahasa dan dialek yang sekarang digunakan di seluruh dunia termasuk salah satu dari 3 kelompok berikut. Yang pertama, bahasa agglutinating atau bahasa yang berpadu, menunjukkan hubungan tata bahasa dengan menambahkan suara dan suku kata pada kata utama, sehingga imbuhan lar dalam bahasa Turki menjadikan jamak atau arkan atau tali atau arka ular atau beberapa tali. Imbuhan lik menunjukkan kualitas, arkanlik tali berkualitas terbaik, dan imbuhan li menunjukkan kepemilikan atau arkanli dengan sebuah tali terikat. Bahasa Inggris menggunakan sedikit sekali aglutinasi. Bandingkan kata-kata seperti justly, unjustly, careless, carelessness, carelessness. Bahasa isolating menunjukkan hubungan tata bahasa utama melalui urutan kata-kata. Maka dalam bahasa Cina arti kata ia artinya besar, kebesaran, sangat, atau memperbesar menurut posisinya dalam frase. Bahasa infleksional atau infleksi secara teratur menggunakan konjugasi dan pentasrifan untuk membentuk hubungan kata-kata satu sama lain. 3 kelompok linguistik ini memiliki asosiasi yang cukup jelas dengan ras-ras manusia. Bahasa-bahasa agglutinating adalah bahasa yang paling luas digunakan, baik oleh ras hitam dan sebagian oleh ras kuning. Bahasa-bahasa isolating hanya ditemukan di Asia, diantaranya bahasa Cina, Indochina, Tibet, dan Melayu. Bahasa-bahasa infleksional terbatas pada ras putih. Bahasa-bahasa ras putih termasuk dengan beberapa pengecualian, salah satu dari 3 famili bahasa. Menurut sejarah, bahasa yang tidak kalah penting adalah bahasa dari famili Hamitic, yang dinamakan menurut nama Ham, anak laki-laki Nabi Nuh. Bahasa-bahasa Hamitic masih digunakan di Afrika Utara dan Timur. Beberapa bahasa Hamitic tersebut digunakan oleh bangsa-bangsa yang lebih banyak atau lebih sedikit tercampur dengan bangsa Negro dan Mesir kuno. Famili bahasa kedua adalah bahasa Semitic, yang dinamakan menurut nama Sem, anak laki-laki lainnya Nabi Nuh. Bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Semitic adalah Babilonia, Assyria, Yahudi, Fonisia, dan Arab. Bahasa Semitic juga digunakan oleh bangsa Abyssinia di Afrika Timur. Bangsa Semit, seperti ditunjukkan dalam peta, pada awalnya membentuk sebuah kelompok yang solid. Tetapi bangsa Arab sekarang ditemukan di mana saja di Afrika Utara, sementara Yahudi telah menyebar ke seluruh dunia. Famili ketiga adalah famili bahasa-bahasa Indo-Eropa. Nama ini menunjukkan bahwa bahasa-bahasa ini ditemukan di India dan Eropa. Bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa Indo-Eropa membentuk kelompok yang berkembang luas, yang meliputi wilayah dari India, melintasi Asia dan Eropa ke Kepulauan Inggris dan Skandinavia. Hindu di India, Medes di Persia, di dataran tinggi Iran. Yunani dan Italia, dan penduduk Eropa Timur dan Barat menggunakan bahasa-bahasa yang masih memiliki hubungan. Kesamaan bahasa-bahasa ini dijelaskan melalui kata-kata umum yang memiliki hubungan. Istilah seperti father, mother, brother, dan daughter hanya mengalami sedikit perubahan bentuk seperti di hampir semua bahasa Indo-Eropa. Maka father dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Hindu kuno adalah pitar, dalam bahasa Persia kuno pidar, dalam bahasa Yunani father, dalam bahasa Latin father, dan bahasa Jerman father. Dahulu pasti ada satu bunyi ujar darinya semua bahasa Indo-Eropa berasal. Tapi di mana bunyi ujar ini digunakan? Apakah di Asia atau Eropa? Kita tidak bisa memastikan.
Tulisan dan alfabet. Langkah-langkah pertama menuju tulisan adalah prasejarah. Kita mulai dengan gambar dan lukisan yang dibuat di zaman Paleolitikum. Namun demikian, manusia tidak puas dengan representasi sederhana objek-objek. Manusia ingin mencatat pikiran dan tindakan sehingga gambar dan lukisan mereka menjadi simbol ide. Figur anak panah mungkin digunakan untuk menunjukkan ide tentang seorang musuh dan dua anak panah yang diarahkan berlawanan menunjukkan ide tentang perkelahian. Banyak bangsa liar dan barbar masih memiliki tulisan gambar yang simbolik. Bangsa Indian Amerika menggunakan gambar simbol dengan cara yang paling rumit. Pada lembaran kulit kayu atau kulit binatang, mereka menulis pesan, cerita, dan lagu, dan bahkan menyimpan dan memelihara tawarik suku selama 1 abad. Sebuah tahapan baru dalam perkembangan tulisan dicapai ketika gambar mewakili tidak hanya objek atau ide aktual, tetapi juga bunyi suara manusia. Langkah sulit tapi penting ini tampaknya dilakukan dengan cara rebus atau menggunakan gambar yang mewakili kata. Ini adalah cara mengungkapkan kata atau suku kata dalam rebus. Apa yang membuat mungkin rebus bisa dilakukan adalah fakta bahwa setiap bahasa memiliki kata-kata yang memiliki bunyi sama tetapi arti berbeda. Orang-orang Meksiko kuno sebelum penaklukan Spanyol telah melangkah jauh dengan menulis nama-nama orang dan tempat dengan cara rebus. Mereka mewakili nama it's coat dengan gambar seekor ular atau coat dengan sejumlah pisau atau it's yang muncul dari punggung ulat. Kata-kata bahasa Mesir untuk sun dan gose sangat mirip dengan gelar kerajaan Son of the Sun. Dibentuk dengan cara menggabungkan gambar matahari dan angsa, the sun and ghost. Tetapi bagi manusia awal itu adalah sebuah okupasi yang serius. Dalam bentuk paling sederhana, tulisan bunyi masing-masing memisahkan gambar atau simbol untuk bunyi sebuah kata keseluruhan. Karena itu pasti ada banyak tanda sebanyak kata dalam bahasa. Ini bisa dilihat pada tulisan Cina. Sebuah kamus bahasa Cina memiliki kira-kira 25.000 kata. Setiap kata diawali oleh tanda tulis yang terpisah. Tidak ada siswa pernah mempelajari semua kata itu, tentu saja. Untuk bisa menulis dan membaca dengan baik, orang harus menguasai 4 atau 5.000 tanda. Bahasa Cina tampaknya telah memasuki tahapan tulisan fonetik di milenium kedua sebelum Masehi. Dan sejak itu bahasa Cina tidak pernah mengalami peningkatan. Bentuk tulisan bunyi yang lebih berkembang muncul ketika tanda-tanda digunakan untuk suara suku kata yang terpisah. Semua kata dari sebuah bahasa mungkin kemudian ditulis dengan beberapa tanda yang terhitung. Bahasa Babilonia dan Assyria memiliki tanda tulisan yang terbentuk baji untuk 400 dan 500 suku kata. Penemuan terakhir di Krete menunjukkan bahwa penduduk kuno di Pulau Krete memiliki sistem tulisan yang serupa. Orang Jepang mampu mengekspresikan semua bunyi dalam bahasa mereka dengan 47 suku kata. Satu suku kata untuk ro, satu lainnya untuk fa, dan seterusnya. Tanda-tanda untuk suku kata ini diambil dari tulisan Cina. Tahapan terakhir dalam perkembangan tulisan dicapai ketika bunyi terpisah suara manusia dianalisa sejauh ini bahwa masing-masing bunyi diwakili oleh sebuah huruf tunggal. Orang-orang Mesir awal membuat alfabet. Sayangnya mereka tidak pernah meninggalkan metode tulisan lama mereka dan belajar bergantung pada tanda-tanda alfabet saja. Huruf-huruf hieroglif Mesir berupa susunan tidak beraturan dari gambar-gambar objek, simbol, ide, dan tanda-tanda untuk seluruh kata. Satu kata terpisah dan huruf-huruf. Tulisan adalah museum tentang semua langkah kemajuan tulisan dari gambar ke huruf. Sejak awal abad ke-10 sebelum Masehi, orang-orang Ponesia di Asia Barat telah memiliki alfabet. Alfabet mereka terdiri dari 22 huruf, masing-masing huruf memiliki sebuah konsonan. Orang-orang Ponesia sepertinya meminjam tanda-tanda alfabet mereka. Tetapi apakah dari bahasa Mesir atau Krete atau bahkan sebagian dari bahasa Babilonia masih belum bisa dipastikan. Bahasa Yunani menurut tradisi mereka mengimpor alfabet dari bahasa Ponesia dan
menambahkan tanda-tanda untuk huruf vokal. Bentuk alfabet bahasa Yunani dan alfabet Phoenicia menyebar ke Italia, di mana Roma menerima alfabet ini, memodifikasi beberapa huruf, dan kemudian menyebarkan ke bangsa-bangsa di Eropa Barat. Dari mereka alfabet ini sampai kepada kita. Dua metode tulisan berkembang di Oriental kuno. Orang-orang Mesir menuliskan karakter hieroglif mereka dengan pigmen hitam di atas sebuah daun papirus. Tanaman papirus ini tumbuh subur di rawa-rawa Nil. Tanaman ini dipotong menjadi beberapa lembaran yang kemudian disatukan dengan lem di sisinya untuk membentuk sebuah gulungan. Dari papirus atau papyros, nama tanaman dalam bahasa Yunani ini telah menjadi kata paper. Hal serupa bahasa Yunani Babylon, sebuah papyrus buku, muncul kembali dalam kata Bible. Demikian juga berbagai kata untuk library dalam bahasa-bahasa Eropa, seperti bahasa Prancis, bibliothek, dan bahasa Jerman, bibliothek. Orang-orang Babilonia menuliskan tanda-tanda berbentuk baji mereka dengan sebuah alat logam di atas lembaran yang terbuat dari tanah liat lembek. Lembaran-lembaran tanah liat ini dibakar hingga mengeras di sebuah oven. Metode tulisan Babilonia bertahan selama beberapa waktu dalam lembaran-lembaran tanah liat di Krete dan di berbagai bangsa Oriental dan dalam lembaran-lembaran lilin orang-orang Roma. Metode ini secara berangsur akhirnya menghilang. Metode tulisan Mesir masih bertahan dengan penggunaan pen, tinta, dan kertas modern. Sebelum penemuan tulisan dan khususnya tulisan bunyi, manusia tidak sempat menyimpan catatan masa lalu secara lengkap dan akurat. Informasi yang mereka miliki disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara oral. Namun demikian, tradisi oral segera menjadi tidak bisa dipercaya dan sering sangat palsu, seperti sebuah kabar burung untuk menceritakan berulang kali. Tulisan sendiri membuat manusia yang terpisah ruang dan waktu bisa berbagi pengetahuan umum dan menyampaikannya ke masa depan. Manusia sekarang memiliki catatan masa lalu yang pasti, komprehensif, dan selalu tumbuh sejalan dengan pertumbuhan peradaban. Mereka sering mempunyai sebuah sejarah. Sejarah berdasarkan catatan-catatan tertulis mulai di berbagai negara berbeda di waktu yang berbeda pula. Beberapa inskripsi yang ditemukan di Mesir menunjukkan umur 4 milenium sebelum Masehi. Bahasa lisan Babilonia mungkin sedikit lebih kuno. Catatan yang bisa dipercaya di Cina dan India tidak berumur lebih dari 1000 sebelum Masehi. Sementara bahasa Yunani dan Roma beberapa abad lebih muda. Segera setelah terbuka era Kristen, sebagian besar bangsa Eropa mulai memasuki cahaya sejarah. Seluruh zaman sejarah bisa dibagi menjadi 3 periode. Sejarah kuno dimulai dengan bangsa-bangsa Oriental yang pertama kali mengembangkan ilmu-ilmu sastra peradaban. Selanjutnya berkaitan dengan bangsa Yunani dan berakhir dengan bangsa Roma yang membangun sebuah kekaisaran yang mencakup sebagian besar dunia beradab. Sejarah abad pertengahan berhubungan dengan bangsa-bangsa di Eropa Timur dan Barat. Sejarah abad pertengahan mencakup periode sekitar 1000 tahun dari pecahnya kekaisaran Roma di akhir abad ke-5 hingga akhir abad ke-15. Sejarah modern mencakup 400 tahun terakhir dan sekarang mencakup hampir seluruh umat manusia. Ini bukan lagi tentang sejarah Eropa atau Asia atau Eropa, tetapi sejarah dunia. Bab yang kedua, bab Oriental kuno. Daratan di timur dekat. Oriental kuno meliputi Asia dan sebagian Afrika, yaitu Mesir yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari Asia. Studi kita tentang sejarah Oriental mungkin menghilangkan pertimbangan tentang timur jauh, lautan luas, atau deretan pegunungan yang panjang dan padang pasir memisahkan India, Cina, Indochina, dan Jepang dari wilayah lain Asia. Sungguh India tidak sepenuhnya terisolasi di zaman kuno karena bagian barat laut India pertama kali ditaklukkan oleh Persia dan kemudian oleh bangsa Yunani. Bahkan setelah akhir pemerintahan asing, India tetap menjadi bagian negara penting melalui perdagangan batu permata, gading, kayu-kayu berkualitas, dan kapas. Cina selama zaman kuno juga telah melakukan perdagangan asing dan dikenal sebagai daratan sutra atau serika
di mana barang-barang yang terbuat dari sutra bisa sampai ke pasar-pasar di Asia Barat dan Eropa. Tetapi tidak sampai hingga abad ke-19 di era kita bahwa Timur Dekat atau Near East muncul dari seklusi yang sangat lama dan mulai berperan aktif dalam urusan dunia. Perbatasan-perbatasan di dekat timur adalah Laut Hitam dan Laut Kaspia di utara, Laut Merah, Teluk Persia, dan Samudra Hindia di selatan. Sungai Indus di timur dan Laut Mediterania di Sungai Nil di barat. Bagian Asia ini secara mendasar terdiri dari 3 sabuk vegetasi yang terentang melintasi seluruh benua. Pertama adalah hutan-hutan di distrik-distrik pegunungan di Asia Kecil, Armenia dan Iran atau Persia. Selanjutnya adalah padang rumput yang meliputi sebagian besar dataran tinggi Asia Kecil, Iran dan Arabia. Terakhir, ketika curah hujan berkurang, padang rumput menjadi lebih dan lebih kering dan masuk ke wilayah semi padang pasir dan padang pasir, seperti padang pasir di Syria dan Arabia Dalam. Sabuk hutan menjadi tempat hidup bagi para pemburu. Padang rumput menjadi tempat bagi suku-suku Norma dan pengembala. Sementara untuk padang pasir, tempat yang bisa dihuni hanya di wilayah oasis. Tidak ada tempat yang bisa dihuni dan kehidupan agrikultural tidak bisa mereka lakukan kecuali di mana mereka mendapatkan jaminan pemasokan air. Mereka memperoleh jaminan ini di lembah-lembah Tigris, Eufrat, dan Nil. 2 sungai terkenal muncul di pegunungan Armenia, Sungai Tigris dan Sungai Eufrat. Mengalir di selatan, kedua sungai ini saling mendekat satu sama lain untuk membentuk sebuah lembah, berlanjut dalam saluran paralel untuk wilayah yang lebih luas yang mereka lewati dan hanya menyatu dalam jarak pendek sebelum sampai ke Teluk Persia. Pada zaman dahulu, masing-masing sungai memiliki mulut sungai sendiri. Tanah yang dibawa aliran sungai Tigris dan Eufrat menumpuk di Teluk Persia dengan membentuk daratan seluas 3 mil setiap 100 tahun. Ketika itu delta ini jauh sedikit ekstensif 5 atau 6.000 tahun yang lalu daripada saat ini. Delta ini membentuk sebuah daratan dengan panjang sekitar 170 mil dan lebar 40 mil. Dalam perjanjian lama, delta ini dinamakan daratan Shinar atau Land of Shinar. Kita mengenalnya dengan lebih baik sebagai Babilonia, meniru nama Babylon yang menjadi kota utama dan ibu kota. Daratan Babilonia dulu sangat subur. Tanah aluvial ketika mendapat cukup air bisa menghasilkan panen gandum, barley, dan millet yang berlimpah. Buah dari pohon kurma menyediakan makanan yang bergizi. Walaupun tidak ada batu, tanah liat ada di mana-mana. Dicetak menjadi batu bata dan setelah itu dikeringkan di bawah cahaya matahari. Tanah liat menjadi semacam batako, bahan bangunan paling murah yang bisa dibayangkan. Sungguh, alam telah memberi banyak keuntungan bagi Babilonia. Karena itu, kita bisa memahami mengapa dari zaman prasejarah berbagai bangsa telah tertarik dengan wilayah ini. Dan mengapa di sini kita menemukan dasar peradaban awal. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di Afrika. Nil putih terbentuk di danau-danau Nyanza, mengalir ke utara dan mendapat air dari Nil biru dekat kota modern Khartoum. Dari titik ini, aliran sungai terpecah menjadi 5 aliran deras sungai berbatu yang secara salah dinamakan kataraks, air terjun yang terjal sekali, yang bisa dilintasi dengan perahu. Kataraks berhenti di dekat kepulauan Philae dan membentuk Mesir atas atau Upper Egypt, dan Upper Egypt adalah sebuah lembah dengan panjang 500 mil dan lebar 30 mil. Garis tanah yang bisa diolah di setiap sisi sungai rata-rata lebarnya hanyalah 8 mil. Tidak jauh dari kota modern Kairo, perbukitan mengelilingi lembah Nil terbagi menjadi beberapa cabang dan membentuk delta Lower Egypt atau Mesir bawah. Arus sungai yang lamban melewati wilayah berawa-rawa dan akhirnya 3 sungai besar berakhir di Laut Mediterania. Mesir sangat bergantung pada keberadaan sungai Nil. Semua Lower Egypt merupakan hasil bentukan sungai melalui akumulasi sendiri di mulut sungai. Upper Egypt berbentuk dari pasir padang pasir dan lapisan bebatuan melalui proses erosi selama berabad-abad. Dahulu sungai Nil mengisi semua tempat antara
perbukitan yang membatasi sisi-sisinya. Sekarang Sungai Nil mengalir melalui lapisan tebal lumpur yang telah terkumpul melalui penggenangan tahunan. Di Mesir seperti di Babilonia, terdapat kondisi menjadi mudah bagi orang-orang untuk tinggal dan berkembang. Tanah Mesir mungkin tanah tersubur di dunia, menghasilkan panen 3 kali dalam setahun. Tanaman kurma yang mengagumkan adalah tanaman asli Mesir. Tanah liat, lembah, dan bebatuan dari pergunungan terdekat menyediakan bahan bangunan. Iklim panas kering membuat penduduk Mesir bisa hidup dengan sedikit tempat tinggal dan pakaian. Nil menjadi jalur perdagangan domestik. Hal-hal yang menguntungkan ini membuat jumlah penduduk Mesir meningkat dan berkumpul dalam komunitas yang padat. Pada saat ketika bangsa-bangsa di sekitar mereka, bahkan Babilonia, masih berada di bawah dalam kegelapan zaman prasejarah, Mesir telah memasuki cahaya sejarah bangsa-bangsa timur dekat atau Near East. Lembah Nil sepertinya telah dihuni di periode sangat kuno oleh manusia Neolitikum di tahap kebudayaan barbarian. Mereka membuat peralatan indah dari batu api yang dipoles, gerabah dengan aneka bentuk, membuat batu bata, berlayar dengan perahu di Sungai Nil, melihara sejumlah binatang bermanfaat seperti sapi, keledai, kambing, dan mengolah tanah. Pada masa itu mereka melebur tembaga dan menulis tanda-tanda fonetik. Metalurgi dan tulisan bunyi muncul di Mesir lebih awal daripada di tempat lainnya di dunia. Seperti bangsa-bangsa barbar lainnya, orang Mesir Neolitikum pada awalnya pasti tahu sebagai suku-suku terpisah. Di bawah kekuasaan para pimpinan saat peradaban berlanjut, organisasi suku membentuk negara kota, yaitu komunitas kecil dan independen, masing-masing berpusat pada kota besar atau kota kecil. Negara-negara kota menjelang 4000 sebelum Masehi telah bersatu menjadi 2 kerajaan, satu di delta, yang lainnya di Upper Egypt. Semua kemajuan ini berlangsung sebelum dimulainya era sejarah. Orang-orang Mesir menyimpan catatan-catatan tertulis sekitar 3000 sebelum Masehi. Masa ini bertepatan sangat dekat dengan waktu penyatuan Upper Egypt dengan Lower Egypt menjadi sebuah negara nasional di bawah seorang penguasa bernama Menes. Ia adalah pendiri dari deretan panjang para raja atau Fir'aun atau Pharaoh, sebagaimana mereka disebut dalam Injil, yang hampir selama 3000 tahun memegang kekuasaan atas Mesir. Para Fir'aun memerintah pertama kalinya dari Memphis, dekat kepala delta, tapi kemudian Thebes di Upper Egypt menjadi ibu kota Mesir. Studi peta menunjukkan bahwa Mesir terletak di wilayah terisolasi yang dilindungi oleh padang pasir di setiap sisinya. Di bagian utara, Mesir dilindungi oleh Laut Mediterania, dan di sebelah selatan dilindungi oleh arus deras Sungai Nil. Terlindungi dari jalan masuk bangsa-bangsa asing, Mesir mengalami kemajuan dalam kedamaian selama berabad-abad. Namun demikian, sekitar 1800 sebelum Masehi, Mesir berada di bawah kekuasaan suku-suku Semit barbar bernama Hyksos, yang termasuk Mesir melalui Suez. Setelah berhasil mengusir para penyerbu ini, bangsa Mesir sendiri mulai melakukan penaklukan atas bangsa-bangsa lain. Para Fir'aun membangun angkatan bersenjata yang sangat kuat untuk menginvasi Palestina, Ponisia, dan Syria, dan memperluas kekuasaan mereka hingga Eufrates. Bahkan Kepulauan Siprus dan Krete menjadi sangat tergantung pada Mesir. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan membayar upeti besar berupa logam mulia dan barang dagangan, sementara ribuan tawanan perang yang dijadikan buruh paksa dipekerjakan oleh Ramses II dan para Firaun lainnya untuk membangun monumen-monumen besar di setiap wilayah kekuasaan mereka. Namun demikian, secara perlahan Mesir mengalami penurunan energi untuk berperang. Wilayah-wilayah kekuasaan Mesir di Asia melepaskan diri, dan Mesir sendiri di abad 6 sebelum Masehi menjadi bagian dari kekaisaran Persia. Orang-orang Mesir tetap berada di bawah penguasaan asing dari saat itu hingga saat ini. Lembah Tigris Eufrat tidak seperti lembah Nil, tidak terisolasi. Lembah Tigris Eufrat terbuka di pegunungan dan padang rumput yang luas. Lembah ini adalah rumah bagi bangsa-bangsa pemburu dan pengembala. Migrasi mereka ke dataran subur yang dilalui 2 sungai ini membentuk ciri konstan sejarah Babilonia. Penghuni paling awal dataran Sinar ini adalah bangsa Sumeria.
Mereka masuk ke lembah ini melalui terusan di pegunungan timur dan utara sekitar 400 tahun sebelum Kristus. Mereka secara bertahap menetap dengan menjalani kehidupan agrikultural dan membentuk sejumlah negara kota independen masing-masing dengan raja dan dewa panutannya sendiri. Setelah bangsa Sumeria, masuklah bangsa-bangsa berbicara bahasa Semit dari Arabia Utara di bawah pimpinan bernama Sargon sekitar 2800 sebelum Masehi. Bangsa Semit menunjukkan Sumeria dan mulai mengadopsi peradaban mereka. Sargon menyatukan semua negara-negara kota Sumeria. Ia juga melakukan wilayah-wilayah hingga jauh ke barat di Syria dan menguasai wilayah-wilayah di Mediterania. Sesungguhnya Sargon adalah penakluk pertama dunia. Beberapa abad kemudian, penguasa Semit besar lainnya, Hammurabi sekitar 2100 sebelum Masehi, menjadikan kota tempat tinggalnya Babylon yang sebelumnya merupakan kota yang tidak jelas dan tidak penting menjadi ibu kota dari apa yang kemudian dinamakan kerajaan Babilonia. Wilayah antara Mediterania dan padang pasir Arabia terdiri dari 3 negara kecil, yaitu Syria, Fenisia, dan Palestina. Dilihat dari letaknya, ketiga negara ini menjadi jalur utama di timur dekat dan rute-rute karavan yang menghubungkan Nil dan Eufrat melalui ketiga negara ini. Penduduk ketiga negara ini berbicara bahasa Semit dan mungkin berasal dari Arabia Utara. Mereka dikenal sebagai Aramaean atau Syrian atau Ponisian dan Yahudi. Tidak seorang pun dari bangsa-bangsa ini pernah memainkan peran penting dalam sejarah Oriental, tetapi masing-masing memberikan kontribusi penting bagi peradaban Oriental. Orang-orang Aramean adalah pedagang yang hebat yang membeli dan menjual di seluruh Asia Barat. Bahasa Aramean dengan cara ini bisa tersebar luas dan pada akhirnya menggantikan bahasa Ibrani sebagai bahasa umum di Palestina. Beberapa bagian perjanjian lama ditulis dalam bahasa Aramaik. Pusat utama bangsa Aramean adalah kota Damaskus, salah satu kota tertua di dunia dan masih menjadi tempat yang berkembang. Bangsa Ponisian menempati wilayah sempit di sepanjang pantai dengan panjang 120 mil dan lebar sekitar 12 mil. Di antara pegunungan Lebanon dan laut, daratan kecil ini tidak mampu menampung populasi besar untuk bertani. Maka bangsa Ponisian menjadi bangsa pelaut. Mereka menggunakan kayu cedar Lebanon yang lunak dan putih sebagai bahan untuk membuat perahu, dan mereka meniru perahu-perahu Mesir yang pernah memasuki pelabuhan mereka sebagai contoh untuk membuat perahu mereka. Kota-kota besar di Ponisia seperti Sidon dan Tire menjadi pusat perdagangan di seluruh Mediterania. Bangsa Yahudi tinggal di selatan Aramaean dan Ponisia. Sejarah Yahudi dimulai dengan imigrasi 12 suku atau bernama Israelites ke Palestina. Di sini mereka berhenti menjalani kehidupan sebagai penggembala dan menjadi petani dan orang kota. 12 suku ini pada mulanya hanya membentuk konfederasi lepas dan lemah. Otoritas tunggal dipegang oleh para kepala suku dan pemberi hukum seperti Samson, Gideon, dan Samuel yang bertindak sebagai hakim di antara rakyat dan sering membimbing rakyat melawan musuh. Menjelang akhir abad ke-11 sebelum Masehi, suku-suku Yahudi bersatu untuk membentuk satu kerajaan di bawah penguasa bernama Saul. Kekuasaannya diwarnai dengan peperangan melawan Filistines yang menguasai pantai barat daya Palestina. David, pengganti Saul, menggulingkan kekuasaan Filistin. Untuk ibu kota, David memilih benteng kuno Yerusalem yang kemudian menjadi pusat kehidupan bangsa Yahudi. Kekuasaan anak David atau Solomon sekitar 955 sampai 925 sebelum Masehi membentuk periode paling menggemilang dalam sejarah Yahudi. Kekuasaan Solomon membentang mulai dari semenanjung Sinai di utara hingga pegunungan Lebanon dan Eufrat. Ia menikah dengan seorang putri Mesir dari anak Firaun yang berkuasa. Solomon bergabung dengan Hiram, Raja Tire dalam ekspedisi perdagangan di Laut Merah dan Samudra Hindia. Monarki yang sama menyuplai dengan pekerjaan Ponisia yang terampil, yang membangun sebuah kuil yang sangat indah di Yerusalem untuk ibadah Jehovah. Setelah kematian Solomon, 10 suku utara mendirikan sebuah kerajaan Israel yang independen dengan ibu kota di Samaria. Dua suku selatan, Judah dan Benyamin, membentuk kerajaan Yudea dan mempertahankan kesetiaannya pada para
suksesor atau penerus Solomon. Negara-negara kecil ini menjalani eksistensi bermasalah selama berabad-abad. Bangsa Assyria akhirnya menaklukkan Israel, Babilonia, dan Judea. Kedua negara ini, Babilonia dan Judea, akhirnya dimasukkan ke dalam kekaisaran Persia. Assyria terletak di sebelah utara Babilonia dan di sisi Sungai Tigris. Penduduk Assyria berbicara bahasa Semit seperti bangsa Babilonia. Kota utama mereka pada awalnya adalah Asur, dan setelah itu adalah kota Nineveh yang lebih besar dan lebih bagus. Mereka adalah orang-orang kasar, keras, dan sangat suka berburu dan berperang. Setelah mengadopsi kuda dan kereta militer dan kemudian senjata besi, bangsa Assyria mulai serangkaian penaklukan. Kekuatan mereka mencapai puncaknya selama abad ke-8 dan 7 sebelum Masehi. Raja-raja yang kemudian merintah di Nineveh memperluas dominasinya dari Laut Hitam dan Kaspia hingga Teluk Persia, Laut Merah, dan Nil. Salah satu monarki terbesar Assyria adalah Sennacherib 705 sampai 681 sebelum Masehi, yang namanya familiar dari referensi tentang dirinya di Perjanjian Lama. Kekuatan besar negara Assyria bisa menyatukan Assyria. Karena itu, ketika Assyria mengalami penurunan kekuatan, negara-negara jajahan mulai beraksi untuk memperoleh kemerdekaan. Badai besar terjadi di tahun 606 sebelum Masehi. Di tahun tersebut, Raja Babilonia dan Raja Medes dan bangsa Persia bergerak ke Nineveh dan menguasai kota dan kemudian menghancurkannya. Para pemenang ini sekarang membagi wilayah kekuasaannya. Bangsa Media menguasai sebagian besar Assyria dan deretan panjang pegunungan yang membentang dari Teluk Persia hingga Asia Kecil. Babilonia memperoleh wilayah di bagian barat kekuasaan Assyria dan semua wilayah hingga ke Mediterania. Di bawah Nebukadnezar 604 sampai 561 sebelum Masehi, Babilonia lagi menjadi kekuasaan besar di wilayah oriental. Nebukadnezar adalah penguasa yang mengakhiri kerajaan Judea, menguasai Yerusalem, membakar kuil Solomon, dan menawan banyak orang Yahudi. Semua cerita ini bisa dilihat dalam Perjanjian Lama. Tidak lebih awal daripada runtuhnya Assyria, kita mendapati sebuah bangsa baru dan hebat menekan masuk Asia Barat. Mereka adalah bangsa Persia yang merupakan kerabat dekat bangsa Medes dan berbicara bahasa Indo-Eropa. Penguasa Persia hebat yang dikenal dalam sejarah adalah Cyrus Agung 553 sampai 529 sebelum Masehi, yang menyatukan Persia dan Medes di bawah kekuasaannya dan kemudian menaklukkan kerajaan Lydia di Asia Kecil. Ia juga menaklukkan Babilonia. Orang-orang buangan Yahudi di sana sekarang diizinkan kembali ke tanah kelahiran mereka. Anak Cyrus Agung, Kambises, menguasai Mesir. Pengganti Kambises, Darius Agung 521 sampai 485 sebelum Masehi, memasukkan India Barat laut ke dalam kekuasaan Persia bersama dengan beberapa wilayah di Eropa. Sekarang tanpa alasan Darius mendeskripsikan dirinya dalam sebuah inskripsi sebagai Raja Agung, raja dari para raja, raja dari banyak negara, raja semua manusia. Kekaisaran Persia memperluas wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Batas wilayah timur dan barat jaraknya hampir 3.000 mil atau lebih daripada jarak antara New York dan San Francisco. Jarak antara batas utara dan selatan sangat jauh, dengan pengecualian Arabia yang Persia tidak ingin taklukkan. Timur dekat dari Indus hingga ke Danube dan Nil berhasil dikuasai oleh Raja Agung. Darius berhasil mewujudkan pemerintahan yang stabil hingga mampu melakukan banyak penaklukan. Masalah menjadi sulit karena Persia telah menaklukkan banyak bangsa dengan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama berbeda. Darius tidak berusaha menyatukan mereka menjadi satu kesatuan. Selama negara-negara jajahan membayar upeti dan menyediakan tentara, mereka izinkan mengatur urusan mereka sendiri dengan sedikit campur tangan. Seluruh kekaisaran kecuali Persia dibagi menjadi 20 provinsi masing-masing dengan gubernur yang bertugas mengumpulkan pajak dan mengepalai angkatan bersenjata provinsi.
Darius juga membentuk agen-agen khusus yang bertugas melakukan perjalanan ke seluruh kekaisaran dan menginvestigasi tindakan para pejabat kerajaan. Sebagai cara lebih lanjut untuk mempertahankan kuasaannya, Darius membangun jalan-jalan militer untuk mengerahkan pasukan dan perbekalannya. Jalan kerajaan dari Susa, ibu kota Persia, ke Sardin di Lydia panjangnya kira-kira 600 mil. Tetapi para kurir pemerintah dengan menggunakan estafet kuda-kuda baru bisa menempuh jarak tersebut dalam seminggu. Sungguh menarik melihat bahwa jalur kereta api saat ini dari Konstantinopel hingga Baghdad sebagian besar menggunakan jalur kuno ini. Sejarah Oriental bisa dilacak dari masa awalnya 500 sebelum Masehi. Kita telah melihat bagaimana masyarakat beradab paling awal muncul di lembah Nil dan lembah Tigris atau Euphrates. Bagaimana pembentukan kekaisaran dimulai dan bagaimana akhirnya di seluruh timur dekat bersatu dalam kekaisaran Persia. Usaha unifikasi hanya bisa dicapai dengan cara sangat mengerikan. Catatan-catatan tentang Mesir, Assyria, dan Persia, belum lagi negara-negara kecil, merupakan cerita mengerikan tentang kota-kota yang dibakar, tentang penghancuran wilayah-wilayah subur, tentang pembantaian pria, wanita, dan anak-anak, tentang perbudakan seluruh populasi. Umat manusia saat itu telah melewati karakteristik liar dan barbar yang ditandai dengan perampokan kecil, pembunuhan, dan perselisihan perbatasan menuju perang yang terorganisir, di mana negara melawan negara dan bangsawan melawan bangsa, dan bangsa melawan bangsa. Sungguh perdamaian menjadi sangat langka di Oriental kuno. Akibatnya tidak ada yang namanya hukum internasional mengatur hubungan satu komunitas dengan komunitas lainnya, dan tidak ada konsepsi kerjasama internasional untuk kesejahteraan umat manusia. Setiap komunitas mementingkan dirinya sendiri. Jika bisa, satu komunitas menaklukkan komunitas lainnya dan memaksakan aturan pada komunitas yang ditundukkannya. Namun demikian, bangsa-bangsa Oriental membentuk banyak kemajuan dalam bidang sosial dan ekonomi, hukum dan moralitas, agama, kesusastraan, seni, sains, dan bidang-bidang lainnya selama 30 abad pertama sejarah yang tercatat. Bidang sosial, tidak ada yang namanya demokrasi pernah eksis di Oriental kuno. Masyarakat umum tidak pernah berbagi dalam pemerintahan. Sebagai pemilik suara dan pembuatan hukum, mereka hanya mengenal aturan monarki. Raja, terutama di Mesir, dianggap sebagai perwakilan dewa di bumi. Bahkan selama hidup Fir'aun, kuil-kuil dibangun untuk Fir'aun dan persembahan diberikan untuk Fir'aun yang mulia. Keyakinan dalam keilahian raja sampai pada kesimpulan bahwa Raja Fir'aun pantas mendapatkan kepatuhan yang tidak perlu diragukan lagi dari subjek-subjeknya. Karena itu raja adalah seorang autokrat yang menjalankan otoritasnya secara absolut dan tanpa tanggung jawab. Ia mempunyai banyak tugas. Ia adalah seorang hakim, komandan, dan pendeta tinggi. Dalam masa perang, ia memimpin pasukannya dan menghadapi bahaya medan pertempuran. Selama masa damai, ia sibuk dengan pengorbanan, berdoa, dan prosesi yang tidak bisa dihilangkan tanpa membangkitkan kemarahan para dewa. Ia menemui para punggawa secara teratur, mendengarkan keluhan, menyelesaikan perselisihan, dan mengeluarkan perintah. Seorang monarki teliti dan hati-hati, seperti Hammurabi yang mendeskripsikan dirinya sebagai seorang yang ayah sejati bagi rakyatnya, pasti menjadi orang yang sangat sibuk. Monarki Oriental selalu mempertahankan istana yang mewah, kemewahan Ramses II, Solomon, Sanherib, Nebukadnezar memesonakan zaman mereka. Kemewahan kerajaan mencapai puncaknya dengan Raja Agung Persia. Ia tinggal di istana yang sangat mewah. Ketika ia menemui para bangsawan, ia duduk di tahta yang terbuat dari emas dan gading. Ketika ia melakukan perjalanan, bahkan pada ekspedisi militer, ia membawa serta furnitur yang sangat mahal, alat makan dari emas dan perak, dan jubah-jubah yang cantik. Di sekelilingnya ada ratusan pelayan, pengawal, dan para pejabat. Setiap orang mendekatinya harus bersujud. Apakah yang ia perintahkan, mereka harus melakukannya. Jika ia menginginkan mereka berperang satu melawan yang lainnya, mereka melakukannya. Jika ia mengirim mereka untuk melawan musuh-musuhnya, mereka pasti pergi dan meruntuhkan pegunungan, dinding, dan menara. Mereka membunuh dan dibunuh dan tidak melanggar perintah saja.
Kelas aristokrat dan bangsawan meliputi para pemilik tanah luas, pedagang kaya dan bankir, dan terutama para pejabat tinggi pemerintahan. Orang-orang ini sangat kuat jika raja gagal menjaga hubungan baik dengan mereka. Mereka mungkin kapan saja akan memberontak dan menurunkan raja dari tahta. Sejarah Oriental menghubungkan banyak pemberontakan melawan monarki yang berkuasa. Kelas pendeta juga mempunyai banyak pengaruh. Pendeta melakukan persembahan kuil dan bertindak sebagai perantara antara manusia dan para dewa. Mereka ini seperti cendekiawan yang mengumpulkan tradisi dan legenda kuno dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Ilmuwan yang menginvestigasi rahasia alam dan guru di sekolah yang berhubungan dengan kuil. Kependetaan mengumpulkan banyak properti terutama di Mesir, di mana sekitar sepertiga tanah yang bisa ditanami berada di bawah kendali mereka. Kelas menengah meliputi pemilik toko besar dan orang-orang profesional seperti dokter, notaris, dan ahli Taurat. Walau dianggap inferior, masih ada kesempatan bagi mereka untuk naik derajat di dunia. Jika mereka menjadi kaya, mereka berharap bisa memasuki kependetaan atau bahkan ranking kebangsawaan yang tinggi. Tidak ada harapan bagi buruh harian, ia hanya hidup dalam kemiskinan dan terus bekerja keras tanpa akhir. Para tukang batu atau tukang kayu mendapat upah yang jarang cukup untuk makan bagi dirinya dan keluarganya. Sementara petani setelah membayar sewa dan pajak yang mahal hanya memiliki upah sekedarnya untuk menyambung hidup. Budak menempati bagian dasar piramida. Setiap orang Oriental memiliki budak. Pada awalnya mereka adalah tawanan perang yang bukannya dibunuh dipaksa bekerja untuk majikannya. Para penguasa Oriental melakukan ekspedisi militer dengan tujuan mengumpulkan banyak budak seperti pasir, kata seorang penulis kuno. Orang-orang tidak mampu membayar hutang sering kehilangan kebebasan mereka. Para penjahat kadang-kadang juga dipaksa bekerja sebagai budak. Perlakuan terhadap budak bergantung pada karakter majikan mereka. Majikan yang kejam dan sombong mungkin menjadi kehidupan sebagai beban bagi para budak. Budak mempunyai banyak pekerjaan. Mereka memperbaiki tanggul, menggali saluran irigasi, membangun kuil dan istana, bekerja di pertambangan, bekerja sebagai pendayung di kapal, dan terlibat dalam banyak pekerjaan rumah tangga di Babilonia dan Assyria, di mana kelas budak jauh lebih banyak daripada di Mesir. Seluruh karakter kemasyarakatan bergantung pada budak. Bidang ekonomi. Lembah-lembah yang dialiri air dengan baik dan menghasilkan panen berlimpah seperti lembah Nil dan Eufrat mendorong kehidupan agrikultural. Gandum, barley, dan millet adalah tanaman pangan pertama yang ditanam di Mesir atau Babilonia. Ada alasan bagus untuk mempercayai bahwa tanaman sereal paling penting ini bersama dengan hewan ternak diperkenalkan ke Eropa Neolitikum dari timur dekat. Semua metode pertanian digambarkan untuk kita di monumen-monumen Mesir. Kita menandainya sebagai petani ketika ia mengolah tanah dengan cangkul atau membajak alur dangkal dengan tongkat berujung tajam. Kita melihat domba sedang digiring melintasi ladang-ladang yang sedang ditanami menginjak-injak benih ke dalam tanah yang lembab. Kita melihat para pekerja dengan sabar mengumpulkan hasil panen dengan menggunakan sabit dan kemudian dengan alat pukul berat memisahkan kulit dari butir-butir biji. Walaupun metode mereka tampak kikuk, para petani kuno menghasilkan panen yang berlimpah. Tanah Mesir dan Babilonia tidak hanya menopang populasi yang padat, tetapi juga menyuplai makanan untuk negara-negara tetangga. Dua wilayah ini adalah lumbung pangan di timur dekat. Tukang besi, tukang kayu, pemotong batu, tukang tenun, pembuat gerabah, pembuat gelas, dan pengrajin gading, emas, dan perak ditemukan di setiap kota Oriental. Hasil dari pengrajin kuno ini sering menunjukkan keterampilan luar biasa. Kain linen Mesir sungguh indah dan transparan sehingga dijuluki udara yang dirajut. Gelas Mesir dengan deretan corak warna yang berbeda sangat dihargai. Karpet dan permadani Babilonia memiliki reputasi tinggi karena keindahan desain dan warnanya. Beberapa seni industrial yang dipraktikkan ribuan tahun yang lalu telah dihidupkan kembali di zaman modern. Perkembangan seni dan kerajinan menjadi penting bagi para pedagang untuk mengumpulkan produk-produk manufaktur di mana produk-produk ini siap dibeli dan dijual. Kota-kota di Babilonia menjadi pasar yang tumbuh pesat. Kerjasama antar pedagang sudah menjadi hal biasa.
Kita bahkan belajar tentang perusahaan-perusahaan dagang yang sama sekali berbeda dari perusahaan-perusahaan sekarang. Sungguh kehidupan bisnis di Babilonia terlihat cukup modern. Uang logam pertama kali beredar dalam bentuk cincin dan batangan. Orang-orang Mesir menggunakan kepingan kecil emas atau disebut sapi emas karena sekeping emas ini memiliki nilai sama dengan harga seekor sapi dewasa. Mereka harus menimbang uang logam kapan saja pembelian terjadi. Gambaran umum yang terlihat pada monumen-monumen Mesir adalah gambar penimbang dengan alat timbangannya. Kemudian muncul uang logam dengan gambar disertai nilai nyata dan beratnya. Langkah selanjutnya adalah mata uang yang tepat, di mana pemerintah menjamin tidak hanya berat koin tapi juga kemurnian logam. Penghargaan perlu diberikan kepada penemu uang logam, yaitu orang-orang Lydia di Asia Kecil, yang negaranya mendapat pasokan logam-logam mulia secara melimpah. Raja Lydia mulai menggunakan uang koin di awal abad ke-8 sebelum Masehi. Orang-orang Yunani yang merupakan tetangga orang-orang Lydia dengan cepat mengadopsi seni uang koin dan memperkenalkan uang koin ini ke Eropa. Penggunaan uang sebagai media pertukaran secara alami menciptakan sistem perbankan. Sebuah rumah bank besar yang didirikan di Babilonia sebelum pemerintahan Sennacherib melakukan operasinya sebelum beberapa abad. Ratusan dokumen hukum milik perusahaan ini telah ditemukan di dalam gentong-gentong gerabah besar yang berfungsi sebagai kotak penyimpanan. Kuil-kuil di Babilonia juga menerima uang sebagai deposit dan meminjamkan uang tersebut, seperti yang dilakukan oleh bank-bank modern saat ini. Cara bisnis dan alat-alat kredit Babilonia menyebar melalui Asia Kecil ke Yunani dan kemudian masuk ke negara-negara Eropa lainnya. Rute perdagangan dan komersial. Perdagangan yang selalu menjadi alat yang memungkinkan bangsa-bangsa yang berbeda saling mengenal dan mempengaruhi. Di masa awal terpajan pada banyak bahaya. Suku-suku liar dan gerombolan-gerombolan perampok memenuhi jalanan dan mengharuskan pengelana selalu waspada terhadap serangan suku liar dan perampok ini. Perjalanan melalui laut juga sangat berbahaya. Perahu-perahu berukuran kecil dan mudah terbalik di cuaca buruk. Dengan sebuah perahu dan beberapa pendayung, perjalanan terasa sangat lambat. Tanpa kompas atau peta, navigator jarang berani masuk ke lautan lepas. Ia selalu berusaha sedekat mungkin dengan pantai, matanya selalu waspada dengan bajak laut yang mungkin ingin menguasai perahu dan menjadikan mereka budak. Terlepas dari resiko-resiko ini, manfaat perdagangan asing begitu besar sehingga banyak hubungan tercipta di antara negara-negara Oriental. Orang-orang Mesir, pionir di begitu banyak bidang aktivitas kemanusiaan, dipercaya telah membuat kapal yang bisa mengarungi lautan. Di awal abad ke-13 sebelum Masehi, mereka mulai mengarungi bagian timur Mediterania dan melakukan perdagangan dengan Siprus dan Krete yang letaknya hampir berhadapan dengan mulut Sungai Nil. Kapal-kapal Firaun dikatakan berlayar mengarungi Laut Merah. Kota-kota di lembah Tigris Eufrat berada di lokasi yang cocok untuk perdagangan, baik melalui darat maupun laut. Jalur terpendek melalui laut dari India mengitari pantai selatan Iran dengan melewati Teluk Persia sampai ke lembah dua sungai. Tidak kalah penting adalah jalan daratan untuk karavan dagang dari India dan Cina. Jalan-jalan ini menuju di Babylon dan Nineveh, dan kemudian berpencar ke arah barat menuju Asia Kecil, Syria, Ponisia, Palestina, dan Mesir. Semua rute ini telah menjadi arteri perdagangan dari masa prasejarah. Banyak dari jalan ini masih digunakan saat ini. Bangsa Semit, Ponisia, sudah biasa mengarungi Laut Mediterania sekitar 1000 sebelum Masehi. Rute perairan Ponisia segera meluas hingga ke Siprus, kemudian ke Krete, lalu ke Kepulauan Aegean, dan akhirnya ke pantai-pantai Laut Hitam. Ketika orang-orang Ponisia diusir dari wilayah-wilayah ini oleh kekuatan negara Yunani yang bertambah kuat, mereka berlayar lebih jauh ke barat dan mendirikan pos perdagangan di Sisilia, Sardinia, Afrika Utara, dan Spanyol. Akhirnya mereka melewati Selat Gibraltar, masuk ke Atlantik, dan sampai ke pantai-pantai barat Eropa dan Afrika. Orang-orang Ponisia memperoleh jumlah besar aneka produk sebagai hasil dari perjalanan dagang mereka. Tambang di Spanyol menghasilkan besi, timah, dan perak. Timah yang sangat berharga karena kegunaannya dalam membuat perunggu, tampaknya telah dibawa dari bagian barat daya Inggris atau Cornwall, di mana tambang-tambang logam ini masih produktif. Dari Afrika dihasilkan gading,
bulu burung onta, dan emas. Dan Arabia yang juga dikunjungi oleh orang-orang Ponisia dihasilkan parfum dan rempah-rempah bernilai tinggi. Komoditas-komoditas ini siap dijual ke seluruh timur dekat, sementara itu produk-produk lainnya diimpor secara langsung masuk ke Ponisia untuk menyediakan bahan mentah bagi pabrik-pabrik di Ponisia yang tumbuh pesat. Karpet dan peralatan dari kaca yang luar biasa indah, karya perak dan perunggu yang artistik, dan kain-kain ungu cantik yang dihasilkan dari pabrik-pabrik Ponisia diekspor ke seluruh bagian dunia. Orang-orang Ponisia adalah pelaut pemberani. Beberapa perjalanan jauh mereka masih tersimpan dalam sejumlah catatan. Kita tahu dari perjanjian lama bahwa mereka telah mengarungi Laut Merah dan Samudra Hindia dan membawa emas Ophir 420 talen untuk Solomon. Bahkan ada cerita tentang orang-orang Ponisia yang dengan petunjuk seorang raja Mesir mengeksplorasi pantai timur Afrika, mengitari Tanjung Harapan, dan setelah 3 tahun tidak berlayar, mereka kembali ke Mesir melalui Selat Gibraltar. Cerita yang lebih hebat mungkin cerita tentang perjalanan Laut Hanon, seorang laksamana Kartaginian. Kita masih memiliki terjemahan bahasa Yunani dari buku perjalanan Laksamana Hanon yang sangat menarik ini. Buku ini menggambarkan sebuah ekspedisi yang dilakukan sekitar 500 sebelum Masehi sepanjang pantai barat Afrika. Para penjelajah ini tampaknya telah mengarungi laut sejauh Teluk Guinea. Hampir 2000 tahun setelah berlalu sebelum para pelaut Portugis melakukan perjalanan laut serupa menuju benua hitam. Kemanapun orang-orang Ponisia pergi, mereka mendirikan pemukiman. Sebagian besar pemukiman ini berupa pos-pos perdagangan yang memiliki banyak gudang untuk menyimpan barang-barang. Di sini orang-orang pribumi yang pemalu datang untuk menukarkan barang mentah mereka dengan produk-produk jadi seperti kain, peralatan, senjata, anggur, dan minyak yang dibawa oleh para orang-orang asing dari timur. Pemukiman Ponisian kadang-kadang tumbuh menjadi kota besar. Gades di Spanyol Selatan yang merupakan koloni terjauh mereka masih bertahan hingga saat ini sebagai kota Cadiz, salah satu dari kota-kota tertua di Eropa. Carthage yang didirikan di Afrika Utara oleh para koloni dari Tyre menjadi kota perdagangan di Mediterania Barat. Sejarah Kartaginian sebagaimana yang kita ketahui memiliki banyak titik kontak dengan orang-orang Yunani dan Roma. Hukum dan moralitas. Aktivitas manusia di Timur Dekat atau Near East tampaknya telah berjalan secara teratur. Sejauh yang bisa kita ceritakan, kehidupan berlangsung cukup aman, kepemilikan properti juga cukup aman, dan orang-orang dilindungi di tempat tinggal mereka. Kita tahu Mesir memiliki pengadilan buku hukum sayangnya musnah dan aturan-aturan jelas mengenai kontrak, pinjaman sewa, hipotek, persekutuan, perkawinan, dan keluarga. Posisi wanita sangat tinggi. Wanita memiliki hak kepemilikan dan warisan dan ia boleh menjalankan bisnisnya sendiri. Walaupun poligami telah eksis, utamanya di antara kelas-kelas atas, istri adalah sahabat suami dan tidak hanya sekedar pelayan rumah tangga. Penghormatan dari anak-anak dan ayah dan ibu secara terus-menerus dituntut dan bakti atau kepatuhan bagi orang Mesir di ranking di antara nilai-nilai kebajikan tertinggi. Petunjuk paling mencerahkan tentang standar moral Mesir ditemukan pada karya sangat kuno yang dikenal sebagai Book of the Dead. Salah satu bab buku ini mendeskripsikan pengadilan ruh di dunia lain. Jika ruh ingin menikmati keabadian yang penuh kebahagiaan, ruh harus bisa mengaku secara sungguh-sungguh di hadapan para hakim yang bernama pengakuan negatif atau negative confession. Berikut ini adalah beberapa pengakuan yang ada. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh, aku tidak berbohong, aku tidak membunuh binatang suci. Aku tidak merusak ladang, aku tidak melakukan sihir, aku tidak mengutuk dewa, aku tidak membuat tuduhan palsu, aku tidak mencaci ayahku, aku tidak menyebabkan seorang budak diperlakukan buruk oleh majikannya, aku tidak membuat seorang menangis. Setelah memberi pengakuan tidak bersalah atas semua 40 dosa yang dikutuk oleh etika Mesir, ruh menambahkan, akuilah bahwa ia mungkin datang kepadamu, ia yang telah memberikan roti pada yang lapar dan memberikan minum pada yang haus, dan bahwa ia telah memberikan pakaian kepada yang telanjang. Bahwa beberapa klausa pengakuan negatif berhubungan dengan beberapa klausa 10 perintah Tuhan atau 10 commandments. Sementara pernyataan afirmatif di bagian akhir memiliki kedekatan dengan moralitas Kristiani.
Orang-orang Babilonia adalah orang-orang yang sangat taat hukum. Ketika seorang menjual gandumnya, membeli seorang budak, menikahi seorang wanita, atau membuat sebuah surat wasiat, transaksinya dicatat pada lembaran kontrak yang kemudian disimpan di arsip umum. Daripada menuliskan namanya, orang Babilonia menyetempel segelnya pada lembaran tanah liat. Setiap orang yang memiliki properti harus memiliki sebuah segel. Lembaran kontrak dilindungi dari kerusakan dengan cara disimpan dalam kotak tanah liat atau amplop. Penemuan terbaru telah memberi kita teks hampir lengkap tentang hukum yang Hammurabi. Raja Babilonia diperintahkan untuk diukir pada monumen-monumen batu dan meletakkannya di kota-kota utama di bawah kuasaannya. Hukum Hammurabi menunjukkan secara umum rasa keadilan yang mendalam. Seorang yang mencoba menyuap seorang saksi atau seorang hakim akan dihukum berat. Seorang petani yang ceroboh dengan saluran air dan menyebabkan air mengalir melalui dan membanjiri ladang milik orang lain harus mengganti kerugian yang ia sebabkan. Pemilik sapi ganas yang melukai seorang harus membayar denda besar. Di satu sisi, undang-undang hukum berisi beberapa ciri-ciri keras, terutama pembalasan dendam atas dendam, mata untuk mata, gigi untuk gigi sebagai hukuman fisik. Misalnya seorang anak yang memukul ayahnya, tangannya akan dipotong. Sifat hukuman tergantung pada tingkat kerugian. Orang yang menyebabkan orang lain kehilangan mata, maka matanya akan dicungkil. Tetapi jika luka dilakukan terhadap orang miskin, penjahat hanya harus membayar denda. Undang-undang hukum Hammurabi memberikan gambaran jelas tentang masyarakat Babilonia 21 abad sebelum Masehi. Hukum-hukum yang kita temukan di bagian awal lebih awal Perjanjian Lama dianggap berasal dari orang-orang Yahudi pada pengikut Musa. Injil menyatakan bahwa ia telah menerima hukum-hukum dari Jehovah di Gunung Sinai. Hukum-hukum ini mencakup subjek yang luas. Hukum-hukum ini menetapkan upacara keagamaan, ketaatan setiap hari ketujuh, Sabat, memberikan sejumlah aturan rumit untuk pengorbanan, dan bahkan menetapkan makanan yang harus dihindari sebagai tidak bersih. Tidak ada bangsa kuno lainnya yang memiliki sistem hukum yang begitu terperinci. Orang-orang Yahudi di seluruh dunia masih mengikuti ajaran ini, dan Kristendom modern masih menjalankan 10 perintah Tuhan, yaitu ringkasan paling mulia tentang aturan-aturan hidup yang benar yang telah diturunkan kepada kita dari zaman kuno Oriental. Agama. Ide-ide agama Oriental lebih daripada hukum dan moralitas berasal dari keyakinan-keyakinan yang muncul di zaman prasejarah, di mana saja persembahan pada alam lebih unggul. Surga, bumi, dan samudra dan matahari, bulan dan bintang, semuanya dianggap sebagai keilahian dari mereka sendiri, sebagai tempat tinggal keilahian. Matahari menjadi objek yang dipuja secara khusus. Kita mendapati dewa matahari di bawah beberapa nama berbeda di seluruh Oriental. Orang-orang Mesir yang sangat konservatif dalam masalah agama selalu mempertahankan persembahan binatang yang dulu dilakukan oleh leluhur barbar mereka. Beberapa dewa diwakili dalam monumen-monumen yang sebagian dalam bentuk binatang. Ada dewa yang memiliki kepala babon, dewa lainnya memiliki kepala singa betina, yang lainnya memiliki kepala kucing. Binatang-binatang seperti serigala, sapi, biri-biri jantan, elang, dan buaya juga mendapat penghormatan tertinggi, namun lebih sedikit digunakan sebagai simbol dewa-dewa yang berbeda. Di Babilonia dan Assyria, sebuah keyakinan tentang eksistensi spirit jahat membentuk ciri utama agama. Orang-orang menganggap diri mereka secara terus-menerus dikelilingi oleh setan-setan yang menyebabkan kegilaan, penyakit, kecelakaan, dan kematian semua penyakit manusia. Untuk menghadapi musuh-musuh spiritual ini, orang-orang Babilonia menggunakan sihir. Ia membuat citra berupa dewa pelindung di pintu masuk rumahnya dan menggunakan mantra pada dirinya. Jika ia jatuh sakit, ia memanggil seorang penyihir untuk membacakan mantra yang akan mengusir setan keluar dari dalam tubuhnya. Orang-orang Babilonia memiliki banyak cara dalam prediksi masa depan. Para peramal meramalkan dari mimpi dan dari banyak peran. Tanda-tanda tentang kemakmuran dan penderitaan juga diperoleh dari tampilan isi perut binatang yang disembelih untuk kurban. Untuk tujuan ini, hati domba sering digunakan. Ramalan melalui hati binatang dipelajari selama berabad-abad di sekolah-sekolah kuil di Babilonia. Praktik semacam ini kemudian menyebar di Yunani dan Roma. Astrologi mendapat banyak perhatian di Babilonia. 5 planet, demikian juga komet dan gerhana, dianggap memiliki pengaruh untuk kebaikan atau kejahatan pada kehidupan manusia.
Astrologi Babilonia menyebar hingga ke wilayah barat dan menjadi populer di sebagian besar wilayah Eropa. Ketika kita menyebut nama hari-hari seperti Saturday, Sabtu, Sunday, Minggu, dan Monday, Senin, kita tanpa sadar adalah astrolog. Karena menurut keyakinan kuno, hari pertama milik planet Saturn atau Saturnus, hari kedua milik Sun atau matahari, dan hari ketiga milik Moon atau bulan. Orang-orang yang mencoba membaca nasib mereka pada bintang-bintang sebenarnya sedang mempraktikkan sebuah seni yang berasal dari Babilonia. Di tengah-tengah begitu banyak kedewaan alam, binatang suci dan spirit jahat sungguh mengagumkan bahwa keyakinan pada satu Tuhan mulai muncul, dan beberapa pemikir Mesir mencapai ide keilahian utama tunggal. Salah satu Fir'aun Mesir, Amenhotep IV, sekitar 1375 sampai 1358 sebelum Masehi, yang melihat matahari sebagai sumber semua kehidupan di bumi, memerintahkan rakyatnya untuk menyembah matahari. Nama-nama dewa lainnya dihapus dari monumen-monumen, gambar-gambar mereka dihancurkan, kuil-kuil mereka ditutup, dan pendeta-pendeta mereka diusir. Tidak ada keyakinan begitu tinggi semacam ini yang pernah ada sebelumnya, tetapi ini terlalu abstrak dan impersonal untuk menjadi populer. Setelah kematian raja, keilahian lama dikembalikan ke tempat terhormat. Orang-orang Medes dan Persia menerima ajaran agama Zoroaster, seorang nabi besar yang waktu kehidupannya sangat beragama antara 1000 dan 700 sebelum Masehi. Menurut Zoroaster, Ahura Mazda, dewa surga, adalah pembuat dan penegak alam semesta ini. Ia adalah dewa cahaya dan keteraturaturan, dewa kebenaran dan kemurnian. Lawan dari dewa Ahura Mazda adalah Ahriman, personifikasi dari kegelapan dan kejahatan. Kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan ini terlibat dalam perselisihan abadi. Manusia yang melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, yang mencintai kebenaran dan membenci kepalsuan, bisa membantu kebaikan menang atas kejahatan. Pada akhirnya, Ahura Mazda akan mengalahkan Ahriman dan akan berkuasa atas dunia yang baik. Zoroastrianisme adalah satu-satunya agama monoteis yang dikembangkan oleh orang-orang di Indo-Eropa. Agama ini masih bertahan hidup di beberapa bagian Persia, walaupun negara ini sekarang utamanya menganut agama Islam, dan juga di antara orang-orang Persia di Bombay, India. Orang-orang Yahudi bangsa Semit juga mengembangkan sebuah agama monoteis. Perjanjian Lama menunjukkan bagaimana agama ini muncul. Jehovah pada mulanya dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai Tuhan bangsa mereka sendiri. Mereka tidak membantah keberadaan Tuhan-Tuhan milik bangsa-bangsa lain, walaupun orang-orang Yahudi menolak untuk menyembahnya. Para nabi dari abad ke-18 dan seterusnya mulai mengubah konsepsi terbatas dan sempit ini. Bagi orang-orang Yahudi, Jehovah adalah Tuhan bagi seluruh dunia, Bapa semua umat manusia. Setelah orang-orang Yahudi kembali ke Palestina dari tahanan di Babilonia, keyakinan para nabi yang menyublim secara perlahan menyebar ke seluruh bangsa. Memuncak dalam doktrin Yesus bahwa Tuhan adalah sebuah spirit, dan bahwa mereka yang menyembah Yesus harus menyembahnya dalam spirit dan dalam kebenaran. Doktrin Tuhan Kristen secara langsung tumbuh dari monoteisme Yahudi. Orang-orang Mesir dan juga bangsa-bangsa kuno lainnya percaya bahwa manusia memiliki jiwa yang tetap hidup dari tubuh yang sudah mati. Namun demikian, mereka dianggap perlu untuk melindungi tubuh dari kehancuran, sehingga tubuh tetap ada hingga akhir zaman. Karena itu muncullah praktek-praktek pembalaseman. Mayat yang dibalsam atau mumi kemudian diletakkan di dalam makam yang orang-orang Mesir disebut sebagai rumah abadi. Pikiran orang Mesir mewakili masa datang sebagai tempat penghargaan dan hukuman, di mana seperti yang telah kita pelajari, ruh mengalami siksaan dan pengadilan terakhir. Karena manusia hidup dalam kehidupan ini, maka ia juga akan hidup di kehidupan berikutnya. Orang-orang Babilonia beranggapan bahwa setelah kematian roh manusia, baik atau buruk, melewati eksistensi tanpa keceriaan di neraka yang muram. Ide orang-orang Yahudi awal tentang Seol, tanah kegelapan dan bayangan kematian sangat mirip dengan ide orang-orang Babilonia. Pemikiran tentang kehidupan masa datang tidak meninggalkan apa-apa bagi rasa takut atau harapan. Orang-orang Yahudi percaya dengan kebangkitan orang mati dan pengadilan terakhir, gambaran yang diambil oleh orang-orang Kristen. Kesusastraan dan seni.
Agama menginspirasi sebagian besar kesusastraan Oriental. Book of the Dead orang Mesir patut dimuliakan di 2000 sebelum Masehi. Buku ini merupakan kumpulan frase, himne, doa, dan sihir yang dibaca oleh ruh dalam perjalanannya melalui tanah makam dan tanah ruh. Sebuah bab dari buku ini biasanya mencakup bagian dalam peti mumi atau peti mati. Hal yang jauh lebih menarik adalah dua epik Babilonia. Bagian-bagian dari epik ini telah ditemukan dalam lembaran-lembaran tanah liat di perpustakaan kerajaan di Nineveh. Epik penciptaan atau creation menceritakan bagaimana dewa Marduk mengatasi seekor naga mengerikan, simbol kekacauan utama, dan kemudian mewujudkan ketertiban di alam semesta. Dengan separuh tubuh naga yang mati, ia membuat pelindung untuk surga dan memasang bintang-bintang di pelindung surga ini. Karya terakhirnya adalah penciptaan manusia agar pelayanan dan penyembahan pada para dewa bisa diwujudkan selamanya. Epik kedua berisi penjelasan tentang Delude yang kemudian dikirim oleh para dewa untuk menghukum manusia berdosa. Hujan turun siang dan malam selama 6 hari dan membenamkan seluruh bumi. Semua orang tenggelam kecuali Nabi Nuh, keluarganya, dan kerabatnya yang naik perahu dengan aman. Naratif kuno ini begitu menyerupai cerita Injil dalam Genesis bahwa kedua naratif ini pasti berasal dari sumber yang sama. Buku-buku suci bangsa Yunani yang kita namakan Perjanjian Lama meliputi hampir setiap jenis kesusastraan. Sejarah menyedihkan, cerita menarik, puisi-puisi sangat indah, peribahasa bijaksana, dan nubuat mulia ditemukan dalam koleksi buku ini. Pengaruh Perjanjian Lama pada orang-orang Yahudi begitu dalam. Melalui orang-orang Yahudi, Perjanjian Lama juga berpengaruh pada dunia Kristen. Selama abad ke-19, kita pasti tidak salah menanggap karya ini sebagai kontribusi tunggal paling penting yang dibuat oleh bangsa atau orang-orang kuno bagi peradaban. Kekayaan dan keterampilan orang Mesir tidak dicurahkan dalam pembangunan rumah-rumah pribadi yang mewah atau gedung-gedung publik yang sangat indah. Karya karakteristik arsitektur Mesir berupa makam-makam raja dan kuil-kuil dewa, bahkan reruntuhan struktur bangunan ini membuat para pengamat terkesan pada ukuran yang luar biasa besar. Soliditas dan kemegahan seperti piramid, bangunan-bangunan ini tampaknya dibentuk untuk selamanya. Arsitektur bangsa-bangsa Tigris Eufrat sangat berbeda dari arsitektur bangsa Mesir karena mereka menggunakan batu bata bukannya batu seperti di Mesir sebagai material bangunan utama. Di Babilonia, sebagian besar struktur karakteristiknya berupa kuil. Kuil ini berupa menara persegi 4 dan solid, menjulang tinggi dalam tingkatan-tingkatan, biasanya 7 tingkat hingga ke puncak di mana dewa kuil berdiri. Tingkatan-tingkatan yang berbeda dihubungkan dengan jalan naik yang berputar. Kuil menara ini pasti telah menjadi objek yang sangat mencolok mata di dataran Sinar. Keberadaan kuil-kuil ini memunculkan cerita Yahudi tentang menara Babel atau Babilonia. Di Assyria, sebagian besar struktur karakteristiknya berupa istana. Batu-batu yang dijemur di bawah sinar matahari digunakan sebagai bahan utama untuk membuat istana sehingga daya tahannya tidak sekuat batu. Contoh struktur pahatan Mesir yang masih ada terdiri dari relief-relief timbul dan figur-figur yang diukir pada batu kapur dan granit atau dicetak dengan perunggu. Walau banyak patung ini terlihat kaku bagi mata kita, patung-patung lainnya terlihat sangat hidup. Beberapa relief timbul Assyria juga menunjukkan perkembangan rasa artistik yang cukup bagus, terutama dalam representasi binatang. Lukisan tidak mencapai martabat sebagai seni independen. Lukisan hanya digunakan untuk tujuan dekoratif. Relief timbul dan permukaan dinding sering dicat dengan warna cerah. Seniman tidak memiliki pengetahuan tentang perspektif dan menggambar semua figurnya dalam profil tanpa perbedaan cahaya dan bayangan. Sungguh lukisan oriental dan juga pahatan oriental membuat sedikit pretensi pada keindahan. Keindahan dilahirkan ke dunia dengan seni orang-orang Yunani. Kemajuan mencolok terjadi pada ilmu eksakta. Manuskrip Mesir sangat kuno berisi masalah-masalah aritmetika dengan pecahan-pecahan dan juga seluruh angka, dan teori-teori geometri untuk menghitung kapasitas gudang dan area ladang. Sebuah tabel Babilonia menampilkan bentuk-bentuk persegi 4 dan kubus yang secara tepat dihitung dari 1 hingga 60. Angka 12 adalah dasar dari semua perkiraan. Pembagian lingkaran menjadi derajat, menit, dan detik. 360 adalah sebuah alat yang mengilustrasikan sistem duodesimal ini.
Berat dan ukuran juga berkembang pesat di antara orang-orang Babilonia. Langit tak berawan dan tenang. Malam hangat di lembah sungai besar memantik munculnya penelitian astronomi. Sebelum 4000 sebelum Masehi, orang-orang Mesir berhenti memperkirakan waktu dengan bulan-bulan lunar dan telah menciptakan sebuah kalender solar yang terdiri dari 12 bulan dengan 30 hari setiap bulannya. Dengan 5 hari tambahan di akhir tahun, kalender ini diambil alih oleh orang-orang Roma dan kalender ini sampai kepada kita sekarang ini. Orang-orang Babilonia membuat kemajuan yang patut dicatat di beberapa cabang astronomi. Mereka dapat mengetahui jalur matahari melalui 12 konstelasi zodiak, dapat membedakan 5 planet dan dapat memprediksi gerhana matahari dan bulan. Kita tidak tahu alat apa yang digunakan orang-orang Babilonia untuk observasi hebat mereka ini. Seni pertukangan batu muncul di Mesir di akhir milenium keempat sebelum Masehi, lebih awal daripada di tempat lainnya di dunia. Seni pertukangan batu ini segera menghasilkan piramid agung, struktur batu terbesar yang pernah dibangun di zaman kuno atau hingga saat ini di zaman modern. Orang-orang Mesir juga merupakan orang pertama yang mempelajari bagaimana membuat bangunan dengan aula luas yang di atapnya ditopang oleh deretan kolom. Bagian atas yang berisi jendela-jendela membuat cahaya bisa masuk ke bagian dalam aula. Kolom deretan panjang pilar dan dinding tinggi dengan bagian atasnya dilengkapi jendela-jendela besar sebagai penemuan arsitektural diadopsi oleh ahli bangunan Yunani dan Roma, dan mereka menurunkannya ke abad pertengahan dan Eropa modern. Eropa berhutang pada orang Babilonia dalam membuat kubah bundar atau melengkung sebagai cara meletakkan dinding atau atap di atas sebuah void atau ruang kosong antara lantai bawah dan lantai atas. Balik di Mesir maupun di Babilonia, pemindahan batu-batu besar dalam membuat monumen menunjukkan pengetahuan tentang tuas, puli, dan bidang miring. Bangsa-bangsa Oriental melakukan sejumlah kemajuan dalam bidang kedokteran. Perawatan-perawatan medis yang ditemukan di Mesir membedakan berbagai jenis penyakit dan mencatat gejala-gejalanya. Para ahli obat menunjukkan kesatuan ukuran yang merupakan hasil ciptaan orang Mesir. Di awal masa pemerintahan Hammurabi, ada dokter dan ahli bedah di Babilonia. Seni penyembuhan namun demikian selalu banyak bercampur dengan sihir, seperti halnya astronomi, studi ilmiah tentang surga yang dikelirukan dengan astrologi. Sekolah baik di Mesir dan Babilonia digabungkan dengan kuil dan dikelola oleh para pendeta. Membaca dan menulis menjadi mata pelajaran utama. Pendidikan berlangsung selama bertahun-tahun untuk menguasai simbol-simbol baji atau runcing atau hieroglif yang lebih sulit. Setelah belajar membaca dan menulis, murid siap untuk memasuki karir sebagai ahli menulis. Ketika orang ingin mengirim sebuah surat, ia bisa minta bantuan seorang ahli menulis untuk menuliskan surat, menandainya sendiri dengan membubuhkan stempelnya. Ketika ia menerima sebuah surat, ia biasanya mempekerjakan seorang ahli menulis untuk membacakan surat itu. Ahli menulis juga disibukkan dengan menyalin buku-buku di atas kertas papirus atau lembaran tanah liat yang berfungsi sebagai alat tulis. Orang Mesir dan Babilonia memiliki perpustakaan, biasanya berdampingan dengan kuil dan di bawah kendali pendeta. Sekolah dan perpustakaan ini tidak dibuka secara bebas bagi publik. Sesuai aturan, hanya orang-orang yang bisa bekerja dengan baik yang diterima di sekolah. Orang awam tetap tidak peduli. Ketidakpedulian mereka mencakup ikatan intelektual mereka dengan masa lalu. Mereka lambat meninggalkan tahayul dan enggan mengadopsi kebiasaan baru, bahkan ketika kebiasaan baru itu jauh lebih baik daripada kebiasaan lama. Ketiadaan pendidikan populer lebih daripada yang lainnya cenderung membuat peradaban Oriental tidak progresif. Oriental dan Osidental. Studi kami tentang Oriental kuno terbatas utamanya pada lembah Nil dan Tigris Eufrat. Orang Mesir dan Babilonia menghasilkan peradaban selama ribuan tahun antara 4000 dan 3000 sebelum Masehi. Sementara bagian dunia lainnya baru sampai pada tahap Neolitikum, barbarisme atau keliaran Paleolitikum. Di Mesir dan Babilonia, manusia pertama kali berkembang dari kelompok suku dan kemudian berbentuk kota, negara, dan kerajaan kekaisaran. Di sini manusia pertama-tama berburu, memancing, dan beternak, lalu mengolah tanah, membuat sarang, membuat barang, dan melakukan perdagangan. Di sini manusia pertama kali menciptakan metalurgi atau arsitektur, tulisan fonetik, matematika, astronomi, obat, dan banyak seni dan sains yang sangat diperlukan bagi kehidupan umat manusia yang lebih tinggi.
Setelah 3000 sebelum Masehi, peradaban mulai menyebar dari pusat-pusat Mesir Babilonia. Penaklukan, perdagangan, perjalanan selama 25 abad berikutnya meningkatkan kontak berbagai bangsa menjelang 500 sebelum Masehi. Hal-hal terbaik yang telah diciptakan bangsa Mesir dan Babilonia menjadi hal biasa di Timur Dekat. Dari Timur Dekat, peradaban dikirim ke Barat. 4 bangsa secara khusus merupakan agen-agen dalam proses ini. 2 dari bangsa ini menggunakan jalur perairan antara Oriental dan Osidental. Bangsa Krete selama bangsa abad berabad-abad membawa barang dan seni dari Mesir dan Babilonia ke kepulauan Aegean dan daratan utama Yunani dan bahkan lebih jauh ke barat hingga Italia Selatan, Sisilia dan pantai Spanyol. Setelah kira-kira 1000 sebelum Masehi muncullah bangsa Ponisia. Pengaruh bangsa ini seperti yang telah kita lihat dirasakan di setiap negara di wilayah Mediterania. 2 bangsa lainnya menggunakan jalur darat. Bangsa Hittite yang berbicara bahasa Indo-Eropa dari masa-masa awal menyebar ke timur Asia Kecil dan utara Syria. Di sana mereka belajar banyak dari bangsa-bangsa Semit dan setelah itu menyebarkan pengetahuan mereka ke orang-orang Lydia di bagian barat Asia Kecil yang kerajaannya membentuk sebuah fragmen kekaisaran Hittite. Selanjutnya, dari orang-orang Lydia berbagi ciri peradaban Oriental menyebar ke Yunani.